Tuhan, hai aku utusan. Berkali-kali ratusan di dalam Bible menyatakan Yesus itu adalah utusan. Apa yang Anda percayai kepada pernyataan Yesus? Siap sambal kerang, aman. Siapa yang malu-malu? Berakallah. Uncikan akal Bapak. Bapak kan diberikan akal. Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu. Pakai mu lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap akal. Bapak pakai akal. Yesus sudah menyatakan, ya, menyatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat. Pakai akalnya, Pak. Jangan hanya mengambil satu dalil, aku dan Bapak adalah satu. Tetapi Anda tidak mau membaca secara keseluruhan. Kadangkala kami umat Islam dituduh-tuduh nyomot sini, nyomot sana. Ini bukan gereja, Pak. Ya, Anda sekolah aja di saya. Berhentilah sekolah di sana. Apa hakmu itu? Kamu ini diajari nipu-nipu aja kawin. Memangnya Bapak yang biaya? Ya. Gratis, Pak, tanpa biaya kalau dengan saya. Apalagi ada gurunda saya di sini, Aban Suma. Iya tahu. Ya, itulah. Lucifer itu ya aja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salon. Oke, teman-teman, ini ada yang unik, ini lucu ya. Yang Oten penyembah makhluk yang datang mengaku bintang timur di sini siapa? Pak, hati-hati kalau ngomong, Pak. Kok hati-hati kalau ngomong? Maksudnya? Mulai panas dia. Enggak, Panas, mulai panas. Di dalam kitabmu Wahyu 22 nomor 16, aku Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Itu siapa yang ngaku Lucifer di situ? Ayo jawab. Apa, Bu? Di kitabmu Wahyu 22 nomor 16, di situ ada yang mengaku iblis. Akulah Yesus, iblis yang gilang gemilang. Itu siapa? Wahyu 22, mimpi 22 nomor 16. Itu bukan salah nama sebenarnya, bukan wahyu di situ. Wahyu itu kan bahasa Al-Qur'an. Tadinya kitabmu ini disebut mimpi. Mimpi 22 nomor 16. Di situ ada datang mengaku, akulah iblis, Yesus anak Daud yang gilang gemilang. Kenapa bisa ada iblis mengaku Yesus? Kok bisa? Oke, ayat ini adalah bagian dari penglihatan terakhir yang diberikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itulah yang saya tanya. Oke. Yang datang kepada penulis kitab mimpi ini siapa? Kok ngaku iblis? Saya sebentar dulu, saya baca dulu ini ya. Ya, baca. Kalau perlu makan, telan. Oke ya. Oke. Ya. Ayat ini adalah bagian dari penglihatan terakhir yang diberikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, di mana Yesus menyampaikan pesan terakhirnya kepada gereja-gereja. Dalam ayat ini Yesus menyatakan apa yang dites, yaitu pertama, satu, akar dan keturunan Daud. Ini mengacu kepada janji-janji Alkitabiah bahwa Mesias akan berasal dari keturunan Daud. Iya, tahu, saya paham. Yang saya tanya, makhluk apa ini kok datang-datang kepada orang yang tidak diketahui? Bentar dulu, saya baca dulu. Sama dulu, saya kasih penjelasan. 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, ini makhluk apa ini yang datang mengaku iblis? Akulah iblis yang gilang gemilang. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku. Nah, malaikat-malaikat yang dimaksud di sini adalah pendeta-pendeta dan pastor-pastor. Sekarang saya tanya, ini makhluk apa ini? Kok lucu kali dia ngaku iblis? Anda gelar STT ya? Sekolah tipu-tipu, bukan? Pertanyaan kami sederhana loh.
Siapa makhluk ini yang datang mengaku, akulah Yesus, sang iblis gilang gemilang? Ini siapa? Kan Yesus mengatakan di dalam Matius 24, waspadalah sebab nabi-nabi palsu, sebab Yesus palsu, ya, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mukjizat-mukjizat untuk menyesatkan banyak orang. Nah, ini ada Yesus palsu atau Mesias palsu 70 tahun kemudian datang di Pulau Patmos mengaku iblis malah. Kalian tidak sadar itu. Dia mengaku iblis di sini. Dia mengatakan dirinya bintang timur. Bintang timur itu adalah Hailale bin Zakar yang diusir oleh Tuhan dari surga turun ke bumi. Itulah yang disebut bintang timur atau bintang panjar. Kenapa kamu percaya ini? Hei, Kristen, kenapa kamu percaya? Ini jelas-jelas ada Yesus palsu datang mengaku sebagai iblis. Kenapa masih dipercaya? Karena pendeta, sang malaikat-malaikat Lucifer dan pastor sang malaikat-malaikat Lucifer tidak mengajarkan secara jujur. Ayo. Lulusan STT kan? Sekolah tipu-tipu kan? Sekolah tipu-tipunya sampai S berapa? Bukan lulusan, ini masih semester 2 jadi masih. Oh, semester 2. Ingat, ya. saya makan samamu. Nanti kamu itu belajar Islamologi 12 SKS. Itu tujuannya untuk apa? Untuk nipu-nipu. Sampaikan salamku sama dosen-dosenmu. Ada salam dari Bang Suma, malaikat maut untuk Kristen, ya. Sampaikan kepada mereka. Saya rekam dulu. Iya, rekam. Oke, bagus. Nah, sudah direkam? Sudah? Sebentar dulu. Oke. Sebentar ya. Ya. Oke, mulai. Ya, oke. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendeta-pendeta yang ada di sekolah STT, ya, STT, sekolah tipu-tipu, tolong kemudian kamu ajarkan murid-muridmu untuk jujur. Jangan kalian menyembunyikan identitas bintang timur yang ada di dalam Wahyu 22 nomor 16. Oke? Jangan kalian belajar sampai 12 SKS Islamologi untuk apa? Untuk nipu-nipu umat Islam, mencari-cari kejelekan Nabi Muhammad. Iya kan? Iya kan? Nah, saya menantang kalian untuk berdiskusi, berdebat di depan umum. Oke? Saya nantang kalian untuk berdiskusi depan umum. Kalau Anda tidak mau online, silakan offline. Kita bahas. Sudah, Pak? Sudah. Oke. Sudah. Bentar, bagus. Nah, oke, nanti baru saya semester 2, berarti baru seumur Tunas. Tunas apa itu? Tunas Daud. belum, Mak. Oke, sebelumnya saya dulu minta maaf dulu ya. Saya mau izin keluar dulu soalnya saya lagi kerja. Saya nggak bohong. Ini ada buktinya. Oke, kita menghargai. Kita perlu bukti. Nanti di bawah itu yang anak-anak Iya. di bawah jadi apa? Nggak percaya. Ini saya Anak-anak Lucifer. Kalian itu mengaku anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Yesus yang mana? Yesus Iya, yang datang di Pulau ini maksudnya di Patmos. bawah ini komentar yang keturunan Lucifer ini bilang kabur. Jadi saya ini ya, saya jelaskan ini saya mau nyuci mobil. Iya, suruh pendetamu ke sini boleh? Telepon dia salah satunya atau salah limanya, suruh ke sini. Di mana Bapak ini sekarang? Biar kami jumpai kalau tidak ada waktu. Adakan undangan kau mau jadikan saya penyembah setan juga? Enggak juga. Kamu suruh pendetamu layangkan undangan resmi kepada Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Tujukan aja ke kami di sini, salah satunya di sini. Nanti tembuskan. Oke, nanti saya gerejamu undang saya, gerejamu undang saya datang. Saya nanti suatu saat nanti Pak Dalbo juga saya akan kembali lagi ke rumah Bapak nanti jika ada waktu. Ya. Undang saya ke gereja kalian, tapi suruh jemaahnya pakai popok. Enggak pakai lama-lama. Saya ucapkan shalom bagi kita semua umat Kristen. Iya, salon semuanya. Pakai popok. Pakai popok barang. Kasihan juga saya lihat dia itu tadi ya. Kayaknya harus tuh ya. Pakai popok.
Ya Selamat pasti siang, Pak pasti Robi. pipis lah. Saya Pak masa pakai Ya, kenapa kalau pipis? Kenapa rupanya? Kenapa? Iya takutnya. Ya nggak ini, Pak. apa-apa. Kenapa? Kan Jadi kenapa kan Juma? Oi kan Juma, ketahuan. Yoi. Apa gimana lah? kabarmu? Baik. Oke, gimana bela diri kita sekarang? Kita Bela satu diri, perguruan kita. Oh ya? Iya, oke. Oke Juma. Gimana saat Iya. sekarang? Maju. Iya maju. Mantap, mantap. Bagus. Mantap, bagus. Diskusi kita ya. Saya nggak perlu diskusi. Karena saya beda dari yang lain. Oh gitu. Saya penyembah yang Maha Esa. Yang datang mengaku Lucifer. Hah? Yang Itu datang terserah mengaku. kamu lah. Terserah kamu lah. Kok Makasih jadi buat terserah Juma. saya? Kalau Anda mengaku Anda menyembah yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu kan di dalam agama saudara ada dua. Yang mana? Yang Di dalam agama saudara saya ini kan yang mengaku Esa itu kan ada dua. pertama, Yang mana? Yang Esa yang mana yang Anda sembah? yang Esa yang nggak bisa diketahui oleh manusia, sekalipun Juma. Mati meja. Iya. Jadi yang iya, Esa yang beda satu saya. dicuekin. Yang Esa yang satu dicuekin. Yang mana? Yang saya beda. Yang satu juga dicuekin. Oh dicuekin. Jadi gimana Ya. dong? Sia-sia dong yang satu itu kemudian Esa tapi tidak disembah. Gimana ini? Udah biarin aja sia-sia, nggak apa-apa kok. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Iya, Allah saya- itu Esa. Saya nggak usah pakai dalil-dalil. Dalil semua saya udah kuasai. Bahkan Dan Al-Quran Esa saya pula kuasai. Yesus. Berarti Ah. ada dua yang Esa. Yang mana yang kamu sembah di Perlu sini? yang Maha Kuasa aja. Ya. Oh, Kita kan yang Maha Kuasa juga di agamamu ada dua. Nggak ada. Dua. Kepada Nggak, aku sama telah sekali nggak diberi ada. kuasa. Pasrahkan kehendakmu sama saya. Nggak Enggak, ada. itu dalil di kitabmu. Nggak ada dalilnya. Saya nggak pakai dalil-dalil. Matius 28 nomor Saya nggak 18 pakai segala dalil. kuasa baik di Intinya langit saya nggak maupun di pakai bumi dalil-dalil. telah Memaksakan diberikan dalil sama kepada saya. aku. Nah tuh Lucifer sudah menyamai Tuhan tuh. Kuasa Tuhan baik langit dan bumi sudah diberikan kepada itu si Lucifer. Nah, yang mana yang kamu sembah? Kan di agamamu ada dua yang maha kuasa. Matius 28 nomor 18 ini adalah data sisipan tambahan. Di situ diterangkan kemudian oleh malaikat-malaikat bintang timur ditambahi di situ. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Nah, ada dua yang maha kuasa sekarang di agama Kristen. Yang mana yang saudara sembah? Ada dua yang Esa, ada dua yang maha kuasa. Ayo, yang mana? Yang mana yang Anda sembah? Karena di Kristen itu menghadiahkan dua Tuhan. Kalau Yesus yang asli menghadiahkan yang mereka sebut dengan sebutan Hasem, Elohim. Kalau Yesus yang datang setelah 20 tahun kemudian kepada Paulus ngaku-ngaku, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kamu aniaya. Nah itu Yesus lain itu Yesus lain. 20 tahun muncul Yesus ini. 70 tahun muncul lagi Yesus baru. Dikatakan akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Wow, mantap kali. Nah, yang mana yang kamu sembah? Yang mana? Kan ada ya dua yang Esa. Esa dikatakan 1 Timotius karena Allah itu Esa. Dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada dua yang Esa di sini. Yesus juga Esa, Allah juga Esa. Kristen menyembah Yesus yang Esa, yang adalah bintang timur alias Hailale bin Zakar. Yang mana yang kamu sembah? Yang mana yang kamu sembah, bro? Bro, Kok pingsan? bro, semakin hari semakin sempit pergerakan Kristen. Bernapas pun sudah susah. Melihat saya saling tinju satu sama lain. Kaulah yang lawan. Enggak, kaulah. Katanya kau pintar. Kamu juga katanya pintar. Loh, kita kan ini anak-anak Theos. Ayo lawan sama-sama.
Udah diam semua, diam. Biarkan aku yang menghadapi Bang Suma. Shalom, perkenalkan nama saya Suma. Ya, Suma, apa pertanyaanmu Suma? Hadapi saya. Yang lain diam, biar aku yang hadapi Suma, yang lain. Apalah kau ini, Markus, diam. Ayo, Suma, pertanyaanmu. Makhluk apa yang datang mengaku bintang timur di Pulau Patmos? Yang lain diam. Kamulah yang jawab. Pening kalilah aku. Kau ini kenapa sih di Komal Kristen kita ini ribut-ribut semuanya? Kaulah yang jawab kalau begitu. Ayo, yang lain diam. Kau yang jawab. Kamulah yang jawab. Kamu yang jawab. Kamu yang nantang tadi kok. Apa sih kau, makanya kau diam? Apa pertanyaanmu tadi, Suma? Kristen sekarang semakin tersiksa. Semakin tersiksa Kristen ini. Jalan satu-satunya solusinya adalah lepaskan dogma, lepaskan doktrin, pakai akal. Ya, lepaskan doktrin. Jangan milih Islam dulu, jangan juga milih Kristen dulu. Pilihlah lari. Kaburlah sejauh-jauhnya, kabur, masuk ke hutan sembunyi, tinggalkan gereja, masuk sana di hutan sembunyi, pikir di sana baik-baik. Kan diajarin Gurunda sama murid-muridnya Yesus, kabur. Ini sopo, ini guru saya toh. Bisa tunggul ini. Iya, tadi di report. Habis akunnya. Habis aku. Acung Masya Allah. 18 di report, jadi pakai akun kecil ini Gurunda. Lanjut Gurunda. Itu masalah kabur memang dicontohkan oleh murid-murid. Kabur. Pandai itu acong. Markus 14:50 ya, akhi ya. Kabur. Allahu Akbar, Masya Allah. Afwan, saya nggak paham kalau guru saya ada di sini. Ya, silakan sahabat-sahabat, mungkin masih ada oten. Baik, saya sapa dulu guru ya. Ya, silakan. Selamat siang, Pak Angga. Bang Angga. Kristen aja ya. Kristen aja. Ada juga kurang ajarnya. Kalau paksa orang jadi Kristen gimana ini? Udah Kristen aja Pak, betul Kristen itu. Biar Itu cepet ada lah. Kristen di atas itu, bagian bros. Bukan, saya tidak. Kristen itu Lanjut. Kristenan. Ayo teman-teman Kristen, silakan ke atas yuk. Kita diskusi. Silakan Bang Angga. Bang Angga, silakan. Bang Angga. Bang Angga. Jangan. Aduh, tuh. Mana dia? Kabur. Dipaksa. Gara-gara imbro sini. Kristen aja lah, tanya kabur orang. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi di dalam Yesaya 14 nomor 12 di situ diterangkan, wah engkau telah jatuh dari langit hai bintang timur. Wahyu 22 tadi apa yang dikatakan? Aku Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Yesayanya mengatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur, putra fajar. Ya, putra fajar ini artinya apa? Putra dewa matahari. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Maksudnya ini sang bintang timur, nanti bangsa-bangsa itu akan takluk olehnya, sehingga bangsa-bangsa itu menyembahnya. Itu terjadi sampai sekarang.
engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku mau ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Sang bintang timur hendak menyamai dirinya dengan sang bintang timur. Artinya apa? Bintang timur ini mau juga dituhankan. Dia juga mau bertahta. Dan berhasil. Dia betul-betul dituhankan. Mengatasnamakan Yesus. Tapi Tuhan mengatakan apa? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi sebaliknya, wahai bintang timur, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, kita sering mendengarkan ada penginjilan kepada orang-orang mati di alam kubur. Itu adalah tanda angkatan jahat Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun melainkan tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Kalau cuma 3 hari, berarti hari ketiganya harus bangkit. Nah, ini kebangkitan hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Ternyata Yesus yang bintang timur yang mengaku Yesus berhasil dituhankan berdasarkan kebangkitan pada hari ketiga. Tanda angkatan jahat ini digunakan kemudian oleh bintang timur untuk bertahta menyamai Tuhan, dan alhasil dia pun disembah miliaran manusia. Nah, ini kalau ada teman-teman Kristen, silakan kita ambil ilmu dari mereka. Siapa bintang timur yang datang mengaku Yesus ini? Silakan. Selamat siang, Pak User. Bung User, Kristen. Aku aja lah. Maksa nih Sekarang ini Bang Dalbo, setelah mereka tahu ternyata bintang timur itu di dalam kitabnya Yahudi adalah Lucifer, iblis, mereka sekarang rada-rada malu mengaku nyembah Yesus, karena ternyata bintang timur yang adalah Hailel itu mengaku sebagai Yesus. Jadi rada-rada malu. Nah, ini nih baru nih, lanjut. Ini asli nih Bang Suma. Ah, ini aslinya, malaikatnya juga ini. Asli nih. Lulusan STT juga. Tonton. Salon, Mbak Is. Ya, halo Kak. Halo. Bagaimana kabarku, Dek? Baik Kak, baik. Baik. Ini untuk agama Islam atau yang Kristen Kak? Nanti boleh bertanya kepada saya 10 pertanyaan. Saya cuman 1 pertanyaan aja. Kak, tapi saya Islam Kak, tapi ini saya mau tanya soalnya. Mati Mija. Saya lagi ragu Kak. Boleh nggak? Allah. Muslim. Iya, Muslim. Mati kita, Bah. Astagfirullahaladzim, ya. Soalnya ya sudah, saya turun lah kalau begitu. Ini Allahu Akbar, ini gara-gara Bang Imrus ini. Imrus pakai jilbab mulai besok, Imrus. Jangan. Kenapa gadis cantik wanita soleha dibilang penyembah Lucifer? Imrus. Mulai besok pakai hak tinggi kalau keluar rumah.
Ya, Ampun. hukuman selama 3 bulan. Oke, Waduh. Kacau nih. pakai konde. Enggak. Wah, banyak Atau- wah. Atau jangan-jangan bisa jadi juga konten ya kan, bisa jadi walau bisa. Tapi karena takut mau ditanya satu pertanyaan, aku muslim, bisa jadi. Bisa juga tidak, kan kita belum tahu. Tapi insya Allah beliau muslim. Ini gara-gara Bang Imrus ini. Bongkar-bongkar. Oke, dinaikkan lagi. Siap. Ben, cari lagi Ben. Iya, saya lagi tarik nih di bawah. Untuk teman-teman Kristen yang ada di bawah, kalau mau diskusi nih masih ada 1 komal yang kosong. Silakan minta permintaan naik. Tapi jangan typing aja lah di bawah, naik aja lah diskusi gitu, biar enak. Ya, silakan ya teman-teman Kristen yang mau naik, yang mau diskusi silakan minta permintaan. Iya, masalahnya kagak ada yang dijambak, Mbak. Orangnya juga kagak ada yang ini typing. Pepin juga kagak ada. Apa yang mau dijambak? Kemana ya mereka? Gendong naik, paksa naik, gendong. Paksa Ben. Saya undang-undang. Ini dia. Nah, ini nih. Ini. Loh. Kok kagak kelihatan? Pak John? Oh. Pak John, selamat siang Pak John. Pak John, selamat siang Pak John. Iya, halo juga. Selamat siang Pak John. Islam apa Kristen? Selamat malam. Ya, iya, Ya, selamat subuh, sore Bang. menjelang pagi. Iya, ente yang bilang selamat siang, ini masih selamat pagi. Iya, Islam apa Kristen ya Pak? Iya. Kristen aja lah. Apa gimana? Hah? Gimana Pak? Iya. Melok kak makutana. Engkau ita kola lebo. Bible. Iya. Aku dibacai angka boleh yarmo ki buku Wahyu Nasa Makida. Iya na yang si Yesus bintang timur. Nah, sedangkan waktu na de penamenre Yesus kolangi Makida memang Makida ajak lalu mu percayai nareko engka roh atau Mesias narasa alena mengakui Yesus. Nah, mumpuk ni pakutanange Nigro boleh mengaku iya bintang timur. Ya, jadi tabe. Nolek apa di kita rangkaian silakan. Ini saya mau pakai bahasa apa nih sekarang? Itu atau bicara Indonesia bawah nih apa? Iya, Iya lainnya di Indonesia bicara yang bicara oke. bahasa Indonesia. Di Indonesia bicara Indonesia bawah nih. Nah, kayaknya Anda sedang di sini kayaknya mau ngepepek. Kalau mau Ya. ini mau berdebat dengan saya, Anda Ya. harus mau kita tentuin mau pakai bahasa apa dulu, bahasa Inggris, bahasa Cina. Mak bicara Indonesia bawah nih, taruh nih mak bicara bangsa nih, bicara Ibrani, ini nama bahasa Indonesia. Itu nama gaga. Soalnya yang saya tahu cuma ini ya, bahasa Cina, Iya. bahasa Inggris dan bahasa daerah saya doang. Jadi bahasa di topahain kapal nih?
Aduh, ini kemarin saya Nah, sebenarnya dia udah ada ngomong berani hul bawa nacu apa apa. oh, aku padir tuh aseng, dia namanya gaga. Tapi iya. bangsaku ye mengerti muka. Iya, Cibaya. Tapi si loko dia ini sengi kasih. Iya, Magani ro. Cibaya. Iya. Ah, meresak nih tuh kepada itu meresak nih. Oh. Nah sama dek ini semak dek isi nena tahu dek mana nih bahasa ta. Dia apa ada ini? Aku bangsaku yang mengerti muka. Iya, lain kahur. Ah, ya ni ruang sengi ya. Oh, Lariko. Tania apa musina? Iya. Kadondong dek nolai. Mapet di sini tahu sedih mak bicara. Ada di sini. Bentar. Anda di sini mau lagi apa sih? Loh, bukannya di dalam kitab saudara dikatakan tanda-tanda orang percaya bisa dan mengerti bahasa asing. Anda nggak paham yang saya maksud tadi, bahasa Ibrani yang tadi itu Anda nggak paham? Iya, jujur saya nggak paham. Lalu ini Ya, kitab Anda yang gimana saya pelajari ceritanya? itu, dengar Tanda-tanda orang yang percaya mengerti bahasa asing, Markus 16 nomor 17. Jadi tadi Anda nggak paham bahasa Ibrani saya? Aduh, iya jujur saya nggak tahu. Berarti Anda belum percaya. Anda cuma percaya kepada makhluk yang mengaku bintang timur, betul? Terlalu ini cuma. Enggak kan tanda menurut Yesus, tanda-tanda orang percaya salah satunya mengerti bahasa asing bagi dirinya. Anda tidak mengerti, berarti selama ini Anda pengikut bintang timur. Ada kata Betul? salah satunya. Iya kan? Hah? Tapi ada yang lain kan? Salah satu dari beberapa tanda-tanda orang percaya, minum racun, makan ular, makan mobil truk tidak mati. Di antaranya juga adalah mengerti bahasa asing. Kayak mana ini? Oke, saya mau bertanya juga, boleh kan? Ini enggak ada orang percaya atau gimana? Iya, kita kan nggak fair ini loh, nggak fair namanya kalau nggak saling bertanya. Kita selesaikan ini dulu. Oke. Saya bisa menggunakan bahasa Ibrani kah? Bahasa Aram? Bahasa Yunani? Atau gimana? Oh, kalau saya bahasa Cina boleh saya pakai bahasa. Saya tidak ada tanda-tanda orang percaya di Islam itu bisa bahasa asing. Cuman di kitab Anda ini. Karena tuntunan bintang timur. Iya ya. Iya. Berarti lu jago sih mas. Gimana dong? Tanda-tanda orang percaya mengerti bahasa asing. Gimana ini? Saya bahasa India, Anda juga pasti mengerti. Kalau bahasa Aram mengerti, Ibrani ngerti, bahasa Yunani ngerti. Nah, coba saya menggunakan bahasa Aram ya. Oke. Pura mikir ka kumandingina, tay pa. Mertulah, mercu saya kira Pak ya. Pura mikir kumandi apa tay pa? Iya, tamat saya sangka. Wah, matum bana tay na sama anu na, mana na? Ya, lain wah apa bi? Wah, bahaya teh bahaya. Saya menggunakan bahasa Aram, Anda menggunakan bahasa semut. Nggak nyambung kita. Ya, tinggal ada yang ngomong bisa kok. Ada bercanda. Saya bahasa Aram, Anda bahasa semut. Mana nyambung? Ada begini. Tinggal masalah. Wah, masa hakimu PAT. Masa hakimu. Tek mau nama saya na. Nyual gua Di bawah rumah sakit. Ada nyual. Juruk sih bodoh. Manrasai. Oke, kita kembali kepada tema. Itu cuman intermezzo untuk menguji Anda ini masuk kelompok mana. Sekarang kita bahas makhluk apa yang datang kepada penulis kitab Anda di Pulau Patmos yang ngaku-ngaku sebagai bintang timur. Mana kaboro isimu? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, di dalam kitabnya mereka di Markus 16:17 itu, tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Jadi kalau kita bahasa apapun pasti mereka ngerti. Andai saja ini adalah firman Tuhan yang betul, berarti nggak bohong ya kan.
Tapi ternyata saya baru kasih bahasa Ibrani sedikit, Ibrani pinggiran maksudnya. Tapi ternyata dia nggak paham, malah kabur. Ibrani sedikit, Ibrani pinggiran maksudnya. Ini? Tapi ternyata dia nggak paham, malah kabur. Kambela polok pingkondong dio bela, sule dio banuakan de bobok solapekan. Allahu Akbar. Iya, itu nanti tanggung jawab Bang Imrus ya, Kerang Selip. Iya, dia lagi tuh. Dia lagi yang punya masalah. Baik, izin ya Guru Ndak, saya sapa dulu. Iya, silakan. Beliau andalan saya nih, mualaf kita nih, God. Oh iya. Assalamualaikum, Bang God. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mualaf, pakar sejarah terkait dengan kekristenan. Nah, silakan sahabatku, saudaraku, terkait dengan bintang timur atau Lucifer, mungkin ada tambahan-tambahan materi yang bisa saya catat di buku diare saya. Silakan. Oh iya, kalau bicara bintang timur, Guru Nda, kan kita sudah tahu bersama bahwa bintang timur itu mitologi Yunani, dewa Farforus itu memang yang disembah, salah satu dewa yang disembah oleh pencetus Tritunggal, yaitu Tertullianus. Di mana beliau adalah penyembah dewa tersebut dan berhasil masuk ke uskupan Romawi pada saat itu dan mencetus Tritunggal. Itu mempopulerkan Tritunggal itu sekitar tahun 283 sampai 353 setelah Masehi itu. Jadi kalau bicara masalah kitab Wahyu, memang kita perlu tahu sejarah dari kitab Wahyu tersebut yang ditulis oleh Yohanes pada saat berada di Pulau Patmos. Kan sejarahnya ketika Kaisar Domitius itu tidak berhasil atau tidak bisa membunuh seorang Yohanes atau Rasul Yohanes, walaupun Yohanes sudah dimasukkan ke dalam wajan itu mau digoreng tapi tidak mati. Jadi diadakanlah sidang pada saat itu. Ini Yohanes gimana ini? Karena Yohanes ini tidak bisa dibunuh, ditombak, di pedang, tidak bisa dibunuh. Bagaimana kalau kita buang Yohanes saja ke Pulau Patmos? Nah, jadi dari hasil sidang tersebut itu akhirnya diputuskan bahwa Yohanes tahun 95 setelah Masehi dibuang. Nah, disinilah Yohanes menulis kitab Wahyu tersebut yang katanya itu menurut atau berdasarkan wahyu dari Yesus Kristus. Nah, itu sedikit sejarahnya. Jadi Pulau Patmos ini kalau kita lihat adalah pulau pertambangan atau pada saat itu dikatakan adalah pulau kematian. Dalam salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Kristen, bahwa Pulau Patmos ini di mana orang-orang di sini dipekerjakan secara paksa oleh Romawi. Setelah mereka mati, justru jasadnya itu dibuang atau dipersembahkan ke dewa-dewa. Jadi kita berpikir saja secara logika, kenapa banyak sekali di kitab Wahyu itu berhubungan dengan dewa-dewa, ada yang bermata 7, bertanduk 7, karena situasi pada saat Yohanes menerima ilham tersebut itu ada di suatu daerah yang betul-betul seram atau angker. Begitu, coba Anda berpikir secara logika, kalau Anda tidur di kuburan, pasti Anda akan bermimpi yang buruk atau melihat sesuatu yang aneh-aneh begitu. Begitu juga yang dialami oleh Yohanes pada saat itu. Jadi kita tidak bisa salahkan juga penulis kitab Yohanes ini dalam artian Yohanes sendiri, karena memang situasi pada saat itu seperti itu, mencekam gitu loh. Makanya kalau Anda baca kitab Wahyu itu semuanya berbau mistis. Coba Anda perhatikan baik-baik. Semuanya berbau mistis karena memang ditulis di sebuah pulau yang memang boleh dikatakan pulau angker, pulau pertambangan, boleh dikatakan pulau pembunuhan pada saat itu. Nah, begitu. Jadi di situ memang ada bintang timur di situ. Kalau kita baca di situ yang disematkan kepada nama Isa. Nah, ini yang kita perlu selidiki sejarahnya bersama-sama. Kenapa di Wahyu ini ada tertera bintang timur, salah satu nubuatan sebenarnya, nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, dan begitu di Yesaya 14:12 itu. Kenapa bisa sampai ke sini? Nah, ini yang perlu kita selidiki bersama. Saya berkali-kali katakan bahwa ada dua tokoh fiktif sebenarnya yang dimasukkan ke dalam Bible kanonik itu untuk memuluskan ajaran-ajaran mitologi Yunani itu masuk.
ke dalam ke dalam Bible tersebut di mana Yesus dikatakan tersalib. Padahal kalau kita lihat fakta historisnya, Yesus itu tidak tersalib. Tidak tersalib. Kita punya banyak alasan tentang Yesus tidak tersalib, terutama alasan historis sejarah tersebut yang ditulis di berbagai buku itu. Nah, jadi memang menurut saya ini adalah buatan Romawi untuk memuluskan ajaran-ajaran dewa itu masuk. Nah, terutama banyak yang tertulis dalam kitab Wahyu tersebut. Ya, silakan dipelajari baik-baik. Sampai di situ pun ada 666. Kalau Anda baca Wahyu 13:18 itu kan ada di situ. Ya, binatang keluar dari dalam laut, binatang keluar dari dalam bumi. Semua itu kan terinspirasi ketika Yohanes tidur atau Yohanes mengalami kelelahan dalam Pulau Patmos, akhirnya mendapat penglihatan seperti itu. Jadi beda ketika kita tidur dalam dalam tempat yang damai atau kita tidur dalam tempat yang angker, itu kita akan bermimpi atau kita akan melihat penglihatan sesuatu yang boleh dikatakan itu berbau mistis. Halusinasi ya, kira-kira seperti itulah. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya saya lihat di sini penulis kitab Yohanes ini kan tidak tervalidasi. Jangan sampai penglihatan Yohanes. Selamat pagi saudara-saudara. Kamu bernarasi Yesus nggak disalib. Aduh, kamu ini. Iya. Tunggu sabar, Pak. Jangan bernarasi dulu, itulah. Pak. Ayo, Ya, saya salam sama Pak Juma dulu, Pak. izin host, boleh debat. Iya, boleh. Boleh. Tadi malam dia nangis-nangis saya di-kick dari room. Wah, siapa yang nangis, Pak? Ayo, izin host, boleh aku debat sama Juma? Silakan. Enggak usah Cuma satu saya minta, pakai timer. Benjolnya tadi malam dan kosong matanya, nyaring bunyinya biji cuma. matanya yang Ya, kebuat kosong tadi nyaring malam bunyinya. itu Host, sudah pakai masuk waktu, kembali izin atau host, masih aku hormati menggantung-gantung? host, Aku hormati host. Ya, tunggu dulu, Pak. Tadi malam ini Bang Dalbo ya, kutiup matanya Izin, keluar, biji matanya menggantung. Tong kosong. Jadi nggak ada ilmunya. Saya umumkan dulu ya. Ayo. Ini si Timothy beberapa tahun yang lalu pernah nantang saya di mana Maria mencium Yesus. Kalau ada dalilnya katanya aku Saya kasih kamu tidak- motor. Sampai sekarang motornya nggak ada dan saya sudah tunjukkan dalilnya. 2 menit, ayo. Timothy ini menderita Dalbo, batin ayo. dia. Akhirnya pusing. Kemudian dia datang muncul menggunakan nama meja kursi. Ayo. Karena stres. Kalau dia menggunakan nama Timothy akan saya tagih Kosong-kosongnya. motor. Saya nggak ada ilmu. Bikin timer. Iya, bikin timer tapi nggak nyambung. Tadi Ayo, malam 2 itu menit, membahas bikin timer. semalam itu dia nantang saya kan. Jangan banyak bacot, 2 menit, ayo. Dia pilih tema. Sekarang, dia pilih ayo. tema apa? Al-Quran versus Bible. Ayo, sekarang. Oke. Saya menjelaskan Al-Quran. Saya upil Begitu gilirannya dia jelaskan siapa Ayo. mantan mayat. Tuhan kami adalah mantan Ayo, mayat. kalau- Aduh, parah si, Ayo, si penyembah bintang timur ini. Sekarang, ayo. Temanya apa? Kamu yang pilih tema, silakan. Isi Al-Quran dan isi Alkitab, mana yang benar, mana dari hantu, mana dari Tuhan. Oke, baik. Oke. Ya. Oke. Atur. Oke. Host 2 menit. Oke, mana dari hantu, mana dari Tuhan. Ya. Mana dari Alkitab versus Tapi Al-Quran, ingat. mana dari alias Oke. Meja kursi, Oke. tapi ingat, Silakan. Anda jangan keluar dari tema. Ya. Anda sendiri yang memilih, Anda Yes. sendiri bertanggung jawab. Ya, Oke. jadi izin host, aku boleh bicara sebentar. Isi kitab suci masing-masing, mana dari Tuhan yang benar, mana dari setan, mana dari iblis, mana dari dajjal. Isinya dari Iya. Saya dari surah surah An-Naas saya bisa tanya. Iya. Saya tampol mulut bibir muncungnya Juma. Ayo silakan. Iya. Timothy masih kayak beberapa tahun yang lalu. Allah Ngomong kosong mulutmu Juma, nggak ada. Baik, sekarang Ya. Anda jabarkan kitab saudara. Pakai timer supaya izin host yang Iya, kami berikan waktu buat Anda. pakai Jabarkan. timer supaya tidak gaduh. Bagus pakai timer 2 menit. Iya. Kayak tadi malam. Ya. Kamu silakan ajukan pakai tema timer. yang kamu bahas lain. Pakai timer, udah jangan banyak bernarasi.
Omong kosong mulutmu cuma akan saya bungkam mulutmu. Ayo. Iya. Iya. Dalpo, izin Pak Bro 2 menit. Pakai timer. Enggak. Apa meja kursi bagaimana kalau Sudah, Anda kabur? saya sama Juma. Enggak, kalau Anda kabur gimana? Udah, jangan Kalau Anda jangan kabur. kejang-kejang. Apa Ya. sanksinya kalau Anda kabur? Jangan kejang-kejang, ayo. Kalau Jangan Anda banyak kabur deklarasi. sanksinya apa? Tong kosong Kalau Anda kalian kabur begini. seperti Sudah. semalam. Jangan di-kick ya, jangan penakut di-kick. kau. Tadi malam saya di-kick tuh si Siapa yang kick semalam orang nggak ada? Oh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo. Ayo. Iya, dari Iya. tadi disuruh ayo. Mana 2 menit timernya lah lo, bos. Mana Iya. Ya silakan. Bicara aja Pak, jabarkan kitab saudara. Ingat, kitab saudara itu kitab-kitab Paulus, surah-surah Ya, Paulus. kitab saudara, kitab palsu ya. Iya. Dia belum apa-apa kan? Belum apa-apa kan? Tengoklah. Ayo Dalpo kasih waktu supaya bagus. Ya anggap saja hiburan ya. Kata rapi. Tak masalah ya. Kalau Anggap seperti aja ini itu, akan anggap aja diuntungkan. hiburan. Kalau pakai timer dia lebih bagus, bos. Ayo Dalpo. Ya silakan. Gimana Timernya sih dicatat satu ini? bos? Timernya nggak ada, bos. Belum bisa open cam Pak. Waduh, ini bos kita ini pakai timer lah supaya rapi. Supaya kayak tadi malam bahas Bible tapi bahas mantan Udah, mayat. jangan berkenaan asisnya util saya tidak ada ilmu cuma omong kosong mulutmu itu, tong kosong nyaring bunyinya. Ayo, Dari tadi disuruh ayo. udah silakan Juma duluan, aku belakangan. Oke, baik. Nah, 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sahabat-sahabat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim menjelaskan dirinya di dalam surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sorry Pak Juma, laqur'anun ini karim. isi ini ya lo ya, isi. Jadi boleh ditanya dari Kejadian sampai Wahyu. Saya boleh menjelaskan bertanya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Oke, lanjut. Al-Quranul Karim diterangkan kemudian innahu laqur'anun karim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Dari mana Al-Quran ini? Diterangkan kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqq. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui Roh Kudus dengan kebenaran. Jadi bukan iblis ya, bukan hantu, tetapi dikatakan mir rabbika, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Juga diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Dikatakan di sana bahwa Al-Quran ini diturunkan kemudian ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad melalui Roh Kudus dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dengan kebenaran dari Allah, yang berasal dari Allah, yang diwahyukan dari Allah, diturunkan melalui Roh Kudus. Jelas posisi Al-Quran tidak diragukan. Pertanyaan saya, makhluk apa yang datang mengajarkan kitab mimpi di Pulau Patmos yang mengaku bintang timur? Jawab habis ini, silakan. Tong kosong nyari bunyinya Juma, muncung nia Juma, nggak ada Roh Kudus di kitab sucimu. Pendusta kamu. Ya, satu. Penipu pendusta si Zulkifli Kepler ini nggak ada ilmunya. Si Upul saya nggak ada Malah ilmunya. curhat. Ya, udah aku lanjut ya. Si Juma ini Kepler mengatakan Roh Kudus ada di kitab Lucifernya kencang Ya, kali, host. aduh. Host, Kencang. Lucifernya kencang kali. Dia Udah, nyerang-nyerang diam dulu, pribadi. aduh, Tapi inilah, tidak apa-apa, nggak apa-apa. semua Silakan, Islam silakan. kejang-kejang sama saya ini ya. Yang kedua Silakan, ya, silakan. si Kepler ini ya mengatakan tong kosong. Yang kedua, suara Kau ini apa ini kau ini? Disuruh jelaskan kitabnya dari iblis atau dari mana, malah
Menyerang Iya, orang. dia milih tema kayak tadi malam dia milih tema Al-Quran atau Bible yang berasal dari hantu atau Tuhan. Nah, Makanya dia saya nggak katakan, jelasin, kalau nggak pakai dia nggak jelasin. timer, host, ini si Juma ini jumpalitan nangis ya. Udah giliran saya sekarang, diam kamu Juma ya. 1 menit sudah ya. Aduh, Tinggal 1 kamu menit. potong-potong jadi 3 menit, jangan dipotong-potong Ya, ya. karena kamu tidak memaparkan Aduh, jangan, materi. Kamu Makanya cuma sama maki-maki kamu orang. kain-kain, Gimana ini? Sama saya kamu kain-kain Juma. Kamu diam dulu saya bicara. Dia katakan dari surat Al-Waqiah ini sudah terjaga. Makan kambing. Kitab sucimu dimakan. Disuruh terangkan alamat Kalau gimana. kamu hanya berbicara mengenai kayak begitu, kubacakan di dalam Wahyu 10 nomor 10 ya. Di situ diterangkan begini. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Dia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakan kitab itu perutku menjadi pahit rasanya. Ini bukan Izin satu putaran nanti Ya, Gurunda. silakan Ahi, silakan. Diselesaikan dulu. Saya minta satu putaran Gurunda. Iya, baik. Nah, di dalam ajaran Kristen kitab Wahyu, kitabmu itu dimakan loh. Ya makan orang. Belum pernah ada sejarahnya kambing makan kertas. Ya, maka selidiki hadisnya baik-baik. Pernah lihat kambing makan kertas? Jadi janganlah terlalu dongo. Ini Wahyu 10 nomor 10. Aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat, lalu aku memakannya, terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya habis kitab pun dimakan orang. Tadi temanya Al-Quran atau Bible, dari Tuhan atau dari hantu. Nyerang Al-Quran harusnya kau paparkan dulu. Makhluk yang datang di Pulau Patmos ngaku bintang timur itu, yang memberikan isi wahyu itu siapa? Itu loh. Begitu cara diskusinya, Timothy. Aduh, utangmu belum kau bayar loh, motor. Silakan akhi. Siap Greg, izin ya Gurunda dan teman-teman semua. Jadi secara logika saja, ketika Al-Quran dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu masih ratusan bahkan ribuan para hafiz Quran, penghafal Quran. Al-Quran itu verbal revelation, wahyu yang dilisankan, tidak bergantung kepada manuskrip. Beda dengan kekristenan, punya lebih dari 20.000 manuskrip, tapi satu pun gak ada yang sama, non-identical. Kemudian di dalam fitnahnya dikatakan bahwa Al-Quran dimakan kambing. Kita juga bisa balik bertanya, manuskrip yang tertua diberikan kode P52, Papirus 52, hanya sebesar kartu ATM, ditemukan di akhir abad kedua. Lalu simsalabim kalian punya lengkap itu gospel. Dari mana ini? Padahal sudah dimakan dinosaurus. Lanjut Gurunda, standby. Nah, disambut dulu nih, ada tamunya ini. Iya. Selamat siang, itu Singa Ompong. Nah, ini Oten apa Islam ini? Ya, assalamualaikum warahmatullah. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Lanjut, wabarakatuh. mangga. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Mungkin tentang itu aja ya, tentang pengumpulan mushaf Al-Quran mungkin. Apa ya, mungkin sedikit menambahkan aja tentang penulisan mushaf Al-Quran. Memang bukan di zaman Utsman ya, tepatnya sebenarnya ketika turunnya wahyu selain melalui hafalan. Bukan, koreksi dulu sebentar, koreksi. Tadi yang saya katakan kodifikasinya ya. Kalau penulisannya beda. Gospel itu Markus terbit di tahun 60 sampai 70 Masehi, jauh setelah Yesus diangkat ke langit. Lalu menjadi inspirasi bagi Matius dan Lukas. Sementara Yohanes sendiri muncul di tahun 110-an Masehi.
Beda dengan ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, para sahabat yang bisa baca tulis sekitar 60-an orang dipanggil untuk menyalin dari lisan beliau SAW. Terkumpul sudah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh, tetapi belum jadi dibentuk mushafnya. Barulah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anh dikodifikasi. Kodifikasi artinya pembentukan mushafnya itu. Lanjut bro, standby. Loh, suara gue terdengar nggak? Host, suara gue terdengar tadi. Dengar. Ada Pak Pandito, cuman orangnya tadi udah turun. Mana lagi ini? Oke lah, lanjutlah Bang Imrus. Aku dalam tiap doaku masuk dalam list itu. Ya Allah, semoga suatu hari nanti Bang Imrus pergi berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin, alhamdulillah. Semoga kita semua yang ada di sini naik haji plus. Alhamdulillah, amin, amin, Allahumma amin. Ya, silakan Gurunda. Mana ini? Ada reseller. Bang Benny, silakan Bang Benny, ada reseller tuh. Ya, selamat siang, selamat pagi menjelang siang Pak reseller. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya. Islam apa Kristen ya Pak, kalau boleh tahu? Saya adiknya Bang Juna. Hah? Insya Allah Muslim, Pak. Oh, gimana ini? Ya, silakan Pak reseller, apa yang mau disampaikan? Kita butuh slot juga ya di atas untuk teman-teman Kristen. Artinya kita sediakan untuk teman-teman Kristen slot untuk teman-teman Kristen supaya ada lawan diskusi. Gitu. Oke, kalau enggak gini aja host dan teman-teman, saya nyimak di bawah aja enggak? Sebentar. Saya nyimak di bawah, tapi khususkan slot saya untuk kalau ada Kristen yang mau naik ya. Saya menyimak di bawah, izin Gurunda, Bang Dalbo, Bang Benny, Bang Imrus. Siapa nih? Bang Bayu, Bunda Ti, Bunda Wanda ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas aja Ustadz, jangan turun. Saya yang turun. Ya, silakan untuk saudara-saudara Oten yang ingin merasakan sensasinya, untuk sensasi apa bintang timur itu ya, silakan naiklah. Bukan bintang 7 lah ya. Oh ya, bukan bintang timur. Iya. Dia punya sensasi sendiri ya. Yang Guru kita kemana turun? lagi turun di bawah dia, menyimak, kata sebentar lagi naik. Ayo silakan, Anda mau merasakan benarkah bintang timur itu ada atau tidak dalam Bible Anda? Silakan naik, nanti akan diterangkan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya ya, sampai portal akal Anda berputar kembali ke arah yang normal. Silakan, kalau Anda punya keberanian. Kalau cuma modal nekat ya mendingan sih typing, bantu-bantu tap layar lah biar ada nilai manfaatnya. Ayo siapa yang mau naik silakan. Nah, ini dari namanya ini udah keren ini ya kan, ada rada-rada kepaulusannya ini. Selamat siang Bang Paul. Selamat siang. Wih, mantap. Ini saya suka nada-nada begini nih ya. Iya, ini diskusi tentang apa ini? Nanti tanya langsung sama Gurunda, biar Gurunda yang menerangkan ya. Lanjut. Saya baru naik, jadi ini tentang apa ini? Bintang timur. Oh, bahasa Ibrani dan Latin namanya Hillel bin Sakar. Ternyata paham dia. Wah, mantap.
Ya, Putra Fajar, Helal bin Sakar. Wih, Bang Juma di asal goloknya di asal Bang Juma. Ya, silakan. Siap-siap Pak ya. Ya, Helal bin Sakar, bahasa Ibraninya. Itu terdapat di dalam Yesaya ya. Itu memang ada dalam kitab Wahyu, tapi ini yang banyak di kalau di dalam kalangan Kristen sendiri memang tidak ada pertentangan antara Yesaya dan kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu merujuk kepada Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya Helal bin Sakar dalam bahasa Ibraninya putra Fajar dikenal dengan Lucifer. Memang kalau di dalam penyebutan di dalam kitab Wahyu pun itu Yesus pun mengatakan bahwa ia adalah sang putra Fajar. Lalu kemudian bagaimana kaitan hubungan antara Helal bin Sakar ini antara putra Fajar yang dimaksudkan iblis dalam kitab Yesaya, dan bagaimana ditarik dalam kitab Wahyu Helal bin Sakar putra Fajar juga. Jadi begini, ini sebenarnya harus dipisahkan antara perjanjian dalam konteks perjanjian lama yang di dalam kitab Yesaya yang dimaksud putra Fajar yakni iblis telah jatuh, dan kemudian konteks di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini kan adalah kitab berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi, sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Jadi penyebutan putra sekalipun sama menyebut kata putra Fajar atau Helal bin Sakar, tetapi dua hal yang berbeda. Yang ada di dalam kitab Wahyu merujuk kepada Yesus, sedangkan putra sang Fajar yang dimaksud dalam kitab Yesaya adalah Lucifer, iblis yang dijatuh, yang dibuang, yang telah jatuh dan dibuang ketika ia memberontak di dalam kerajaan Allah. Jadi dua hal yang berbeda. Helal bin Sakar yang dalam kitab Yesaya dengan Helal bin Sakar dalam kitab Wahyu. Mungkin demikian. Oke, baik. Saya mengawalinya supaya penjelasan Anda itu benar-benar otentik ya dengan keadaan yang sesungguhnya. Tolong jawab pertanyaan saya. Pada saat Yesus mengajar kurang lebih 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus pernah mengaku bintang timur? Silakan. Meow. Meow. Ah! Meow. Meow. Ah! Pak Paul, silakan dijawab Pak Paul. Meow. Meow. Nggak panjang saya lihat ini. Baru satu pertanyaan udah gimana? Yesus tidak pernah, selama dia ada, dia tidak pernah mengatakan bahwa Helal bin Sakar. Terima kasih. Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Lalu 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengatasnamakan dirinya, lalu mengaku juga sebagai iblis. Di sini kalau orang berakal sudah bisa paham betul bahwa yang disembah Kristen selama ini adalah bintang timur. Kalau Bang Suma ini adalah ayam jantan dari timur, yang disembah orang Kristen adalah bintang timur dari barat. Di sinilah letaknya ya, di sinilah letaknya. Kemudian kenapa Al-Quran itu selalu minta umat Islam itu afala tatafakkarun, afala taqilun. Karena kapan kita menghilangkan akal, cumi-cumi hamil 3 bulan pun bisa disembah. Apalagi makhluk
yang nyata-nyata memiliki malaikat-malaikat, di mana malaikat yang dimaksud di sini adalah pasukan-pasukan di bumi yang memiliki jemaat-jemaat untuk menyesatkan banyak orang. Malaikat-malaikat inilah pendeta-pendeta dan pastor-pastor penatua dan seterusnya. Mereka adalah perpanjangan tangan dari Lucifer. Mereka perpanjangan tangan dari Halal bin Zakar, bintang timur yang ingin menyamai Tuhan, bintang timur yang ingin kemudian menyaingi Sang Maha Tinggi. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Alhasil 20 tahun setelah dia naik, datanglah bin Zakar kemudian mengaku kepada Paulus, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nih tolong. Kalau saudara lulusan STT, tolong jujur lepaskan kemudian sendi-sendi yang menyebabkan Anda tergadai kepada Lucifer. Hilal bin Zakar itu sudah memiliki misi. Ketika dia dibuang ke bumi, dia mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Nah, terbuktikan. Yesus datang, dia guru, dia sumber, dialah yang punya hak, dia punya otoritas tertinggi sebagai penyampai firman Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Dia yang punya wewenang untuk mengatakan dirinya siapa. Dan ternyata tidak pernah sekalipun Yesus mengaku akulah bintang timur. Oleh karena itu kemudian Al-Quran tidak salah mengatakan kalau Kristen ini penyembah setan. Kristen ini hanyalah makhluk-makhluk yang berangan-angan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan memberikan janji kepada mereka. Bintang timur membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal sang Lucifer itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Apa buktinya tipuan? Apa buktinya tipuan? Melalui tangan Paulus, orang yang tidak jelas ini, orang Kristen menerima 13 buku. Pertanyaannya kemudian, siapa Paulus ini? Siapa Paulus ini? Apakah dia makhluk yang keluar dari rahim Lucifer? Tidak dikenal siapa bapaknya, tidak dikenal siapa mamanya. Tiba-tiba muncul mengaku murid dari Gamaliel, mengaku dari Benyamin, tapi tak jelas siapa dia ini. Oleh karena itulah saudara, kalau tidak ada pengakuan Yesus sebagai bintang timur, lalu apa dasar Anda mengatakan bahwasanya yang datang kepada penulis Pulau Patmos itu adalah anak Maria? Apa dasar pijakannya? Yang mana yang lebih tahu, Yesus tentang dirinya atau Anda tentang Yesus? Tinggi mana ilmunya kira-kira? Anda kah atau Yesus sendiri? Silakan. Baik, begini. Kata bin yang tadi saya katakan Halal bin Zakar itu di dalam saya lupa itu di dalam Al-Quran juga ada kata Halal dalam Al-Quran, tapi saya lupa penyebutannya. Itu makanya lihat kubah masjidnya itu ada bintang, ada apa namanya bentuk bulan sabit yang berbentuk bulan sabit itu di apa namanya setiap kubah itu di dalam itu Al-Quran sendiri pun dalam bahasa Arab pun itu Hilal itu juga bintang juga sebenarnya penyebutannya. Tapi penyebutannya Hilal dalam bahasa Arab itu saya tidak saya lupa. Mungkin ada yang tahu silakan. Jadi jelas itu juga merujuk kepada bintang. La haula wa la quwata illa billah. Al-Quranul Karim kemudian ketika berbicara mengenai bulan, berbicara mengenai matahari, itu berbicara terkait dengan waktu, bukan terkait dengan penyembahan. Dan kita siapapun, Islam, Kristen, ateis sekalipun, menyadari bahwasanya bulan itu adalah penentu.
Hari itu, matahari itu adalah penentu waktu. Apa yang diterangkan Al-Quran itu berkesesuaian dengan sains, dan itu kita gunakan pada hari ini. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Contoh misalnya di dalam Al-Quranul Karim surah Yunus. Kita baca di dalam surah Yunus saya lupa ayat keberapa teman-teman, tolong nanti disampaikan ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarah manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan benar. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berakal. Masya Allah, iya betul, ayat kelima. Nah, jadi kalau Anda menyinggung kemudian ada bulan, ada bintang di kubah masjid, itu sejarahnya terkait dengan perang. Ketika perang salib, orang Kristen menggunakan simbol palang supaya membedakan antara pasukan Islam dengan pasukan Kristen. Maka orang Islam menggunakan, pasukan Islam menggunakan simbol langit, yaitu bintang dan bulan. Gak ada hubungannya tuh, gak ada hubungannya sama sekali. Yang kita maksud di sini makhluk yang datang mengaku Yesus. Sedikit saya ajarin kepada saudara dan juga kepada umat Islam. Di dalam bahasa Yunani disebutkan Phosphorus atau bintang timur, itu adalah sebuah rujukan kepada dewa Venus. Dewa Venus ini kemudian bentukan dari nama yang sama dalam beberapa dialek Yunani, yang kemudian disebutkan juga dengan Hesperos atau Phosphorus. Lalu kemudian nantinya akan menjadi dewa fajar atau dewa matahari, Dionysius. Inilah cikal bakal kemudian kenapa rasa perjanjian baru itu rasanya paganisme. Orang-orang Yunani, orang-orang Roma menginginkan Tuhan mereka sang bintang timur itu disembah. Maka Yesus yang adalah Mesias datang kepada Bani Israel dikawinkan dengan bintang fajar. Mana dia? Kabur. Kenapa kamu menyiksa aku? Udah berapa yang datang kabur semua? Aduh. La haula wala quwata illa billah. Enggak mampu. Ini kebenaran, saudara-saudara. Ini kebenaran. Ini tidak bisa kemudian kita tutup-tutupi. Sekarang saatnya kita menjelaskan kebenaran itu. Untuk apa kita menjelaskan ini semua? Untuk menyudutkan? Tidak. Agar supaya saudara-saudara kita Kristen itu menemukan rahmat, mendapatkan hidayah. Bukankah Al-Quran diberikan kepada Rasulullah, diutusnya Rasulullah sebagai pembawa keselamatan kepada seluruh makhluk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi wa la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ dikatakan, aku memberikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad, untuk kau ajarkan kepada seluruh umat manusia, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya. Semoga saya tidak keliru. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Ini Al-Quran datang sebagai penolong, Al-Quran datang sebagai obat, Al-Quran datang sebagai solusi, Al-Quran datang sebagai sirat, sebagai hudan, sebagai nur, petunjuk, kemudian sebagai cahaya bagi kegelapan yang ada di atas muka bumi ini.
Jadi begitu rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan saudara Kristen yang mendengarkan ini bisa sedikit tersentuh hatinya bahwa Yesus punya kelas dia sebagai guru, murid-muridnya seluruhnya, mulai yang pegang papan tulis, yang duduk, yang membersihkan kursi, semuanya Bani Israel, orang-orang bersunat. Tak ada muridnya yang makan babi, tak ada muridnya yang tidak bersunat, tak ada muridnya yang sekolah minggu, tak ada muridnya yang menyembah kepada bintang timur. Itu kelasnya Yesus. 20 tahun kemudian sampai kepada 70 tahun setelahnya muncul pengajaran tentang Yesus, di mana Yesus itu dikatakan sebagai Hilal bin Zakar, bintang timur. Kenapa bintang timur? Karena sejatinya bintang timur ini adalah sembahan-sembahan Roma Yunani. Inilah yang diterangkan kemudian, yang dijelaskan kemudian oleh perjanjian baru, termasuk kitab Wahyu. Maka lahirlah Kristen sebagai pasukan-pasukan bintang timur di atas muka bumi ini untuk menggiring keturunan Adam menyembah kepada makhluk yang ingin menyamai pencipta Sang Maha Tinggi. Seperti itu saudara-saudara. Mungkin ada dari pasukan-pasukan bintang timur yang mau menanggapi, waktu dan tempat disilahkan. Boleh saya menanggapi sedikit itu? Ya, boleh ya. Silakan. Ya. Yesus itu dilantik oleh Allah. Terus Allah SWT siapa yang lantik? Baik. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu menyatakan dirinya sebagai SWT. Di dalam Alkitab diterangkan kemudian, lucu kali nggak? Ya, kalau tidak ada ilmu, diam. Kita belajar sama-sama. Soalnya nggak masuk akal. Tuhan yang disembah oleh para nabi itu maha suci, itu pasti, itu nggak bisa tidak, nggak boleh ditawar-tawar. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, para nabi yang datang, itu adalah hakikat yang maha tinggi. Ya, itu pasti. Maha tinggi, maha suci, dalam bahasa kita, dalam bahasa umat Islam, dalam Al-Quran disebutkan Subhanahu wa ta'ala. Memang betul yang disembah oleh orang Kristen itu tidak maha suci, tidak maha tinggi. Yesus tidak pernah dikatakan sebagai makhluk yang maha suci. Yesus tidak pernah diajarkan sebagai makhluk yang maha tinggi, nggak pernah. Apalagi sebagai Tuhan, Khalik, nggak pernah. Dan bintang timur yang datang kepada penulis Wahyu tidak pernah juga mengaku sebagai yang maha tinggi, tidak pernah juga diajarkan sebagai yang maha suci. Kenapa? Karena dia adalah Lucifer. Saudara naik mengaku Yesus dilantik katanya, berarti Tuhanmu Anda akui dilantik. Nah, inilah bahayanya kalau percaya kepada malaikat-malaikat bintang timur. Iya, silakan. Oke, boleh bertanya dulu. Intinya pertanyaan begini, kalian Islam, kami Kristen. Ya. Kristen sama Islam, apa ributnya kalian? Kenapa dipermasalahkan Kristen terus? Apakah pernah Kristen menyinggung Islam itu? Jangankan Kristen, makhluk-makhluk di belakang, dengar. Permasalahan apa kau? Tidak ada orang masalah agama di sini. Kenapa Pak? Saya wakili Gurunda. Gini, tunggu dulu Pak. Gue gini, tunggu semuanya. Gue masalahnya gini, kenapa sih kepanasan? Kalau mau Islam aja, mau Kristen aja, nggak usah sambil singgung gini. Sudah. Udah jalanin aja kehidupan lurus, gimana lurusnya? Iya, kalau sudah bilang sudah, nggak usah baku singgung-singgung begitu. Ini adalah hobi saya Pak. Hobi saya. Hobi sih di hobi, tapi hobi itu nggak boleh dibawa dalam agama Pak. Jangan nangis Pak. Hobi itu nggak boleh dibawa dalam agama. Cengeng kali kau. Cengeng macam apa kalian itu kayak begitu bicara? Sedikit lagi ya. Silakan Gurunda. Oke. Sedikit lagi. Saya katakan, jangankan kalian yang nyata ini, ya, Lucifernya aja kami lawan.
Apalagi kalian adalah manusia yang ditunggangi oleh pasukan Lucifer untuk kemudian mengajak orang-orang lain untuk menjadi pengikut. Agama Kristen itu adalah agama syiar. Agama Kristen itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk, termasuk kepada umat Islam. Kami tidak mau. Siapa yang mau menyembah Lucifer? Nggak mau kami. Bukti bahwa kalian itu adalah agama yang menjadi titisan Lucifer. Mau tahu? Bible kalian itu masuk menusuk sampai ke jantung Islam. Kitab kalian sebut Alkitab, kalian sebut Tuhan kalian sebagai Allah. Nabi, Rasul, Roh, awal, akhir, masuk semua ke dalam kitab saudara. Apa tujuannya? Untuk supaya Lucifer mendapatkan banyak pengikut. Itu buktinya. Cara penyesatan itu kayak begitu. Merampas. Lucifer merampas hak kenabian Yesus. Lucifer merampas hak ketuhanan, posisi tahta Elohim. Dia ingin menyamai Tuhan. Begitu juga Lucifer yang muncul kemudian merampas ajaran-ajaran Tuhan yang ada dalam Al-Quran untuk digunakan sebagai alat penyesatan. Maka kami menahan itu. Jadi jangan Anda mengatakan, kenapa Anda membahas Al-Quran, membahas Bible, Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran juga membahas tentang Yesus. Anda mau apa? Ini kitab suci kami. Boleh Anda bantah. Al-Quran membahas Bible, Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran membahas Yesus. Jadi mau kayak mana? Masa kalian melarang kami membahas Al-Quran kami? Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh, dikatakan dalam Al-Quran yang saya katakan tadi kepada saudara-saudara yang ada di sini. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain adalah berhala, dan yang mereka sembah itu tidak lain adalah setan yang durhaka kepada Allah. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kami harus menjabarkan, menjelaskan, karena kami juga adalah agama tabligh, agama syiar. Kami harus menjelaskan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah setan. Itu yang harus kami ajarkan. Silakan Anda juga mengajarkan bahwa yang Kristen sembah itu adalah Allah. Selesai bukan? Lalu kita kemudian bedah pakai tinta akademisi. Begitu bro. Jadi jangan kesurupan. Jangan kesurupan. Agama Kristen itu adalah perwakilan Lucifer untuk menjerat manusia masuk ke dalam neraka. Itu faktanya. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa membantai itu. Jangan di-mute dong. Timer dong. Begini Gurunda. Yuk timer yuk. Wakilnya Lucifer. Oke, saya tanya sama Anda. Muhammad Pedobil. Nah, coba lihat. Ayo kita timer dong. Coba lihat. Turunkan. Timer. Turunkan. Di mute. Turunkan. Setan kayak begitu jangan dibiarkan. Menghujat Rasulullah langsung diturunkan. Menghujat Allah langsung diturunkan. Tidak perlu, kita nggak perlu. Binatang-binatang yang seperti ini, perpanjangan tangan Lucifer, jangan dikasih ruang. Nggak usah, biarkan mereka tersiksa. Kita menyampaikan kebenaran, kita tabligh kemana-mana, sampaikan bahwa yang mereka sembah itu adalah bintang timur. Dah selesai. Dia mau meradang, dia mau bunuh diri, dia mau mengamuk, bahkan dia datang untuk membunuh Bang Suma saja, biarkan. Ente pada tinggal datang, ambil jenazah saya, mandikan, kafankan, kuburkan, selesai. Nggak usah dibiarkan orang-orang kayak begini. Nggak usah dikasih ruang. Iblis eksplikasi begini, yang menghujat Rasulullah itu langsung dikat. Dikat, kita penjarakan otaknya, kita siksa batinnya, kita suarakan kebenaran. Gitu. Itu yang seperti itu adanya. Kalau dia mau kemudian berdiskusi dengan baik, silakan aja dinaikkan. Jangan menghujat. Di sini kita ada menghujat Yesus. Yesus kita murnikan akidahnya. Yesus kita bersihkan dari fitnahan-fitnahan oten, penyembah Lucifer. Bagaimana Bang Suma siang dan malam menyatakan Yesus itu memiliki kelas. Dia nabi, dia rasul, dia makhluk yang suci. Dia utusan Allah,
pencipta alam semesta mengutusnya kemudian sebagai laki-laki yang suci di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil. Kita tidak pernah menghujat. Bukan Yesus yang diludahin, bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus yang ditumbuk mukanya, bukan Yesus yang ditelanjangin, bukan Yesus yang ditombak perutnya, bukan Yesus yang dikuburkan, bukan Yesus yang digantung di pohon dan dikatakan terkutuk oleh mereka. Saya mau Bukan. tanya dulu, siapa yang disalib? Bukan. Tetapi mereka apa yang terjadi? Yang mereka lakukan kemudian adalah tidak. Yang ditampar dan yang diludahi dan yang dibunuh, yang ditonjok mukanya, itu adalah Yesusku. Dia pingin kali Yesus itu terhina, direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena pada diri mereka ada Lucifer. Di dalam diri mereka ada setan. Yang menguasai mereka setan. Nah itu, tahta yang mereka bangun itulah gereja-gereja. Itulah gereja-gereja tahta-tahta setan di atas muka bumi ini. Berani saya katakan itu karena itu berdasar Bible. Itu berdasar Bible. Oke, silakan Anda berbicara. Tapi jangan menghujat ya. Jangan menghujat. Silakan. Saya mau nanya, udah. Siapa nama yang disalib pengganti Isa di kayu salib? Sebutkan namanya, di mana dalilnya? Kalau kau bisa, saya ikutin kamu dah. Mana dalilnya? Yang kamu Al-Quran, menurut Al-Quran, menurut oke, sudah. Udah ya, Zulkifli. Ya, udah. Oke. Menurut Al-Quran tidak disebutkan nama yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quran mengajarkan kami untuk belajar. Setelah kami belajar, ternyata perintah belajar ini menghasilkan hikmat yang sangat luar biasa. Yang disalib ternyata adalah Yudas. Ayo. Katanya kita penyempurna. Itu bukan fakta. namanya. Peristiwa besar itu katanya diserupakan. Yang jadi korban itu siapa? Al-Quran tidak menyebutkan nama ayah dari Nabi Muhammad. Al-Quran tidak menyebutkan nama ibu kandung yang melahirkan Nabi Muhammad. Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama darah daging Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan Al-Quran itu pedoman hukum. Al-Quran itu bukan buku Prambon seperti surat kabar yang menyelidiki siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Itu adalah surat kabar. Tapi anehnya surat kabar ini tidak pernah tahu siapa nama bapaknya Paulus, siapa nama ibunya Paulus. Lucu ya. Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Tidak diterangkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran kitab hukum-hukum. Al-Quran cuma mengatakan mereka dihukum dengan ucapan mereka bahwa mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal mereka tidak membunuhnya, melainkan yang dibunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Itu fakta. Itu fakta. Ternyata setelah umat Islam diperintahkan untuk belajar, lahirlah buku-buku yang datang dari barat yang dibawa oleh penjajah. Kita pelajari kemudian, oh ternyata yang menggantikan Nabi Isa berdasarkan surat kabar dari barat ini, itu adalah manusia terkutuk, pengkhianat, pemakan suap, yang mati digantung di atas pohon. Dan secara tradisi catatan kaki Matius 27 nomor 5, ternyata Yudas. Selesai. Tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Artinya Islam tetap unggul sampai kiamat. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah hampir azan. Saya mohon izin, silakan dilanjutkan para dewan guru saya. Mohon maaf kalau ada kata atau ada putaran Gurunda, jangan turun dulu. Saya buka. Saya nggak turun. Silakan guruku yang saya hormati, silakan. Waduh, belum bisa buka kamera nih dengan akun ini ya. Saya membaca buku ya. Ini dulu untuk mumpun ini Ustadz Egel, mumpun merame. Teman-teman di bawah, tolong di polo-polo akun Ustadz Unggul nih. Iya. Mister ya. Silakan Ya, di polo-polo teman-temannya. Nanti kapan-kapan ya saya buka, saya buktikan. Saya hanya
ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan Gurunda Zuma Jadi adalah namanya benar itu ya. diambil dari Bible, Yuda Siska. Gantian bro, aku 1 jam nunggu kamu bicara loh, gantian ya, pakai adab. Jadi sedikit aja nih, apa yang dikatakan Gurunda Zuma, ternyata ada persatuan Yahudi, aku baca ini bukunya dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi di sini disebutkan, who is the morning star, Jesus or Satan? Siapakah bintang pagi itu? Yesus atau setan? Jadi diperbandingkan antara Yesaya 14 nomor 12 dengan kitab mimpi atau Wahyu 22 nomor 16. Jadi memang di sini disebutkan bahwa kebiasaan Kristen dari sejak berdirinya kitab Yahudi yang mereka marah ini sudah dicolong, kemudian konteksnya dipelintir, arti dan maknanya digeser-geser, dipelintir, serta ada tambahan-tambahan yang bukan dari aslinya. Jadi benar apa yang disebutkan Bang Zuma tadi, terbukti bahwa Morning Star itu adalah Lucifer. Lucifer disembah oleh orang-orang yang neneknya kiper. Standby lagi host. Saya mungkin tambahkan sedikit Pak Ustaz. Jadi begini, saya lihat memang teman-teman dari sebelah ini tidak paham dengan ajaran teologi Bible mereka sendiri. Ini saya jelaskan sedikit ya supaya mengerti. Jadi begini, Bible itu terdiri dari 2 penjelasan besar, informasi-informasi dengan ajaran-ajaran. Dengan 3.125 nubuatan. Sementara posisi Lucifer atau bintang timur itu ada di Yesaya 14 ayat 12, dan ini jelas Bible sendiri menggenapinya dan sudah diterangkan itu. Jadi nubuatan tentang bintang timur itu di Yesaya 14:12 dan digenapi di 2 Petrus 1 ayat 19. Silakan Anda buka dan Anda lihat judul perikopnya di atas. Jadi nubuatan ini memang harus digenapi. Jadi semua nubuatan dalam perjanjian lama menurut ajaran teologi itu digenapi di perjanjian baru. Dan kita perlu lihat histori sejarah bahwa bintang timur itu tidak ada 2 atau 3, tapi cuma ada 1 yang diceritakan dalam Bible. Sementara dalam Bible di Yesaya 14:12 itu adalah 1 bintang timur, bintang fajar atau bintang Venus itu digenapi di 2 Petrus 1 ayat 19, lalu diteruskan dan disematkan di Wahyu 22 ayat 16 tersebut. Jadi kalau dikatakan bintang timur di Yesaya 14 dengan bintang timur di Wahyu berbeda, ini salah persepsi karena Bible tidak menjelaskan seperti itu. Memang betul perikopnya itu di Yesaya 14 itu judulnya itu ejekan terhadap Raja Babel yang mulai dari Kejadian 11 itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa Yesaya 14:12 ini masuk daftar nubuatan yang harus digenapi di perjanjian baru. Dari 3.125 nubuatan dalam perjanjian lama itu harus digenapi di perjanjian baru, dan perjanjian barunya itu menggenapi di 2 Petrus 1 ayat 19 tentang bintang timur. Jadi apa yang dijelaskan Bang Suma itu betul. Itu tidak ada salahnya, bahwa ketika makna sebagai orang suci Yesus ini bergeser disematkan ke bintang timur yang ada Lucifer. Kalau kita lihat sendiri Lucifer ini adalah pimpinan paduan suara, malaikat pimpinan paduan suara di surga yang dibuang dari surga karena kesombongannya. Ini adalah Lucifer. Lux itu artinya cahaya dalam bahasa Latin, Cifer itu artinya pembawa, jadi pembawa cahaya. Jadi ketika Gurunda Zuma menghubungkannya dengan Kisah Rasul 9 di mana Paulus bertemu katanya bertemu dengan Yesus, betul. Kenapa? Karena memang Lucifer itu pembawa cahaya dan tidak ada 2 atau 3 dalam Bible. Bible hanya menceritakan 1, dan nubuatan di Yesaya itu di 2 Petrus 1 ayat 19 itu yang perlu kita pahami bersama. Memang saya lihat pemahaman teman-teman Kristen ini dengan Bible-nya minim, maksud saya minim, karena memang mungkin mereka tidak pelajari begitu. Bahkan ketika berdebat saya lihat begitu informasi itu didudukkan dalam ajaran, dan ajaran didudukkan dalam informasi. Ya sebenarnya tidak bisa begitu. Ketika Bible kita kaji, kita harus mendudukkan informasi di informasi dan ajaran di ajaran. Jangan kita putar balik, ajaran kita dudukkan informasi kita dudukkan di ajaran. Akibatnya berakibat fatal. Akhirnya menghujat.
Nah, itu sudah berkali-kali saya jelaskan. Nah, kalau kita kaji bintang timur ini, ada Dewa Perforus atau mitologi Yunani, ini juga ada kaitannya memang dengan 25 Desember dengan yang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang Bible itu baru dikanonikan tahun 364 di Konsili Laodikia itu, di mana Romawi punya otoritas penuh untuk merubah, mengkonsep ulang, bahkan menulis ulang Bible ini dan memasukkan mitologi-mitologi dewa mereka ke dalam Bible kanonik. Ini maksudnya seperti tadi yang dijelaskan Bang Suma, saya tidak usah jelaskan ulang lagi ya. Apa maksudnya ini? Memang maksudnya memang disiarkan begitu. Memang agama siar. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, silakan dilanjut. Mantap Bang Gotu, saya banyak menimba ilmu juga dari Anda. Lanjut host, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semua minta tolong je aku ni, pololok ni aku ni. Karena apa? Yang satu dimatikan itu karena aku buka ensiklopedia Katolik. Ada tu orang tua tu 93 tahun men. Kahwin dia sama budak kecil 12 tahun. 5 anak keluar dari situ, jadi Tuhan yang satu. Jadi aku buka itu, aku dibantai mereka. Apalagi Bang Juma kan? Kalau Ustaz Juma habislah kalau aku dah. Ya, jadi minta follow je aku di sini, minta follow je, ya. Kedua, aku mau tahukan dulu, oten Kristen di Indonesia ini itu ada dendam kepada Islam ni, ada kebencian yang mendarah daging gitu loh. Kenapa? Ya. Aku buka sejarah dikit je ni. Dulu pada zaman penjajah dulu, nenek datuk itu pengkhianat semua tu. Sikit je yang baik, tapi kebanyakannya pengkhianat. So kenapa? Aku bilang kan, dulunya jadi londo ireng, Belanda hitam bahasa Melayu kami, ya kan gitu. Nah, ada dendam. Lebih itu, tiba-tiba meningkat mereka ni. Tahun 90-an itu lebih 10%. Ya kan? Lebih kurang 10% tu meningkat. Ya, rupanya PK1 tragedi 65 itulah yang pindah ke Kristen. Makanya kebencian terus mereka, ada dendam gitu, ada dendam politik. Karena ajaran komunis dengan ajaran Oten ini lebih kurang 11-12. Licik, berdusta, memfitnah, menghujat. Nah, itu ajaran dia. Kan gitu. Adu domba, ya. Nah, seperti itu. Jadi ndak aneh buat aku karena ajaran mereka tuh ndak akan sempurna. Ajaran mereka ndak licik, menipu, berdusta, memfitnah. Itu satu ajaran mereka, keutamaan ajaran mereka itu. Maka kebencian terus. Jadi ajaran kasih itu slogan aja. Slogan yang mereka buat ya pada abad ke-19 akhir, setelah mereka jadi pecundang semua di negeri-negeri jajahan mereka, jadi pecundang semua tuh hotel-hotel, baru bikin ajaran kasih, ajaran itu baru dibikin mereka tuh baru, ya kan? Makanya Herbert Lucy dalam buku di American Holocaust itu, ajaran kasih itu hanya kedok untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini. Oke, makasih ya. Lanjut, makasih kawan-kawan. Udah follow, yang udah follow, yang jomblo segera cepat jodoh ya. Yang jomblo segera dapat jodoh cepat, murah rezeki. Akun mati bikin lagi, jangan panik. Lanjut terus. Jangan panik. Lanjut. Ya, kawan-kawan maaf ya, pada aku pun dah masuk Johor, aku mundur dulu sebentar. Aku keluar. Makasih kawan-kawan semua ya. Yang udah follow, yang jomblo segera dapat jodoh, yang udah dapat jodoh bisa nambah-nambah lah. nambah manas gitu, nambah manas hotel. Makasih kawan-kawan ya. Ustaz Unggul, Ustaz Juma, semua kawan-kawan semua sini ya. Ustaz Dalbo, Ana pamit langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah masuk Johor padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjut ini Bang Henlot, sedikit sejarah, mungkin saya edukasi sedikit sambil nunggu-nunggu Bang Suma selesai sholat. Jadi apa yang dikatakan Bang Henlot ini ada betulnya juga. Jadi begini, saya tarik sejarah sedikit ya. Jadi begini, tahun 1494 itu ada perjanjian yang dicetus oleh Paus Alexander ke-6 tentang perjanjian Tordesillas itu. Jadi begini. Nah, dari perjanjian Tordesillas itu melibatkan 4 negara. Yang pertama itu Portugis,
Spanyol, terus Belanda dan Inggris. Jadi di sini awal mula penyiaran agama itu. Jadi setelah dicetus oleh Kepausan Alexander, ini dirapatkan dalam sidang besar dan yang akhirnya dikenal dengan nama Perjanjian Tordesillas tersebut, di mana Portugis dan Spanyol itu diberikan wilayah masing-masing untuk menyebarkan agama. Lahirlah tiga istilah atau 3G, Gold, Glory, Gospel. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Ini awal mula penyiaran agama Kristen Katolik di seluruh dunia. Sebelum lahirnya Protestan tahun 1517. Jadi begini, perjanjian ini memberikan mandat kepada Spanyol, Portugis, Belanda dengan Inggris untuk menjalankan Gold, Glory, Gospel tersebut. Saya jelaskan dulu apa ini Gold, Glory, Gospel ya, supaya kita ada edukasi sedikit, ada pengetahuan sedikit. Gold, Glory, Gospel atau 3G itu gold yang pertama. Gold itu berarti harta atau kekayaan. Di mana ketika Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol masuk ke satu wilayah, mereka berusaha mengeksploitasi kekayaan alam tersebut lalu mengambil ke negara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah glory. Glory ini adalah kejayaan, di mana ketika mereka melakukan ekspansi itu berusaha menjajah satu negara. Jadi mereka menjajah, lalu mereka memasukkan pengaruhnya di situ dalam satu negara yang mereka jajah. Yang ketiga itu adalah gospel. Gospel ini pemberitaan tentang Bible kanonik itu. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau dikatakan bahwa Kristen disebarkan lewat penjajah itu betul, karena memang ada perjanjian yang bernama Tordesillas tadi tersebut. Jadi sudah dicetus tahun 1494. Jadi di sini awal mula penyebaran Kristen melalui penjajahan. Jadi ketika Portugis masuk ke Tapanuli pertama kali tahun 1600-an itu menyebarkan agama Katolik. Tapi setelah mereka masuk menyebarkan, Spanyol yang diberikan wilayah ke barat, sementara Portugis berikan wilayah ke timur. Ini Spanyol memonopoli. Spanyol juga masuk ke Malaysia, masuk ke tempat-tempat yang lain, masuk ke negara-negara bagian timur yang lain. Akhirnya diadakanlah Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa itu membuang atau melempar Spanyol keluar kembali ke wilayah barat, daerah Eropa sana. Jadi yang diberikan kekuasaan pada saat itu di wilayah timur ada dua negara, yaitu Belanda dengan Portugis. Makanya jangan heran ketika Belanda masuk menjajah Indonesia itu, karena memang sudah diberikan wilayah oleh Paus pada saat itu bahwa Indonesia ini masuk dalam wilayah jajahan Portugis dan Belanda. Makanya Belanda dan Portugis masuk kemari untuk menyebarkan God, Glory, Gospel tersebut. Jadi kalau Anda katakan bahwa dibawa dengan bukan dengan penjajahan, Anda salah. VOC itu adalah bagian dari gold tersebut. Jadi gold, Glory, Gospel ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena memang ini bagian dari pemberitaan atau bagian dari perintah Paus Alexandria, memang yang harus dipatuhi. Tidak bisa dilanggar karena ini perjanjian 4 negara, di mana gospel itu Bible kanonik itu harus diberitakan ke seluruh dunia dan dibagi-bagi. Spanyol ke sini, Portugis ke sini, Belanda ke sini, Inggris ke sini. Jadi sudah diatur semua oleh Paus pada saat itu. Jadi begitu mereka masuk ke satu negara, selain mereka menguras kekayaan alam di negara tersebut, mereka juga mencari kejayaan, mereka mendirikan organisasi atau mereka menguasai kepala-kepala suku di situ untuk mendapat kejayaan. Terus mereka melakukan ini pemberitaan Bible ini. Jadi tujuannya sebenarnya pemberitaan Bible. Jadi penjajahan itu tujuannya untuk pemberitaan Bible. Itu mungkin sedikit dari saya supaya ada edukasi sedikit. Oke, lanjut silakan Pak Ustaz. Iya, tambah ya. Ada teman-teman lain dulu yang mau bicara? Oke, kalau nggak ada sambung saya ya. Jangan dilupakan pula dari perjanjian Tordesillas nanti disambung dengan Saragossa. Ada satu yang justru paling penting, yaitu Reconquista. Kalau saja mereka semboyannya gold adalah mencari kemakmuran dengan cara penjajahan, perampokan dan begal, berarti cuma serakah.
Kemudian glory, setiap negara tentunya pengen memiliki kejayaan dalam bidang apapun, terutama militernya ya, angkatan laut saat itu sangat berperan. Kemudian gospel, yang mereka gadang-gadangkan ajaran kasih, tetapi kenapa kebenciannya begitu luar biasa? Pemaksaan di peristiwa Inkuisisi Spanyol, Yahudi dan Islam yang tidak mau memeluk Kristen metongkan. Mereka muncul juga satu ini yang terlupakan, 3G plus R plus R, Reconquesta, semangat balas dendam. Dari apa balas dendamnya? Mereka sangat membenci Islam karena keduniawian mereka, kejayaan mereka, kekuatan gereja-gereja itu hancur luluh berantakan oleh Islam. Ya, yang ketika berperang punya aturan, tidak ada orang dipaksa. Kalau kau nggak masuk Islam, kami metongkan, nggak ada. Ya, itu sejarah panjang dan kita akan skip dulu lah ya supaya nggak kepanjangan. Semangat Reconquista ini dimulai dari ketika Raja Perancis yang tertangkap kemudian ditebus, berkumpul mereka berhadapan dengan pemimpin Katolik waktu itu, Paus ya. Dia bilang nih, raja yang dibebaskan, kita tidak akan pernah bisa menang melawan pasukan Islam karena mereka menang dua-duanya. Menang yang pertama, menang janahnya atau surganya, mereka percaya betul mati syahid, sementara pasukan kita cinta dunia dan takut mati. Lalu menang yang kedua, menang perangnya. Mereka memang berperang itu untuk mencari mati, bukan untuk mencari kejayaan semata. Lalu bagaimana dirapatkan? Yang pertama, jauhkan pemuda-pemuda dari ulama-ulama. Yang kedua, sisipkan mereka nilai-nilai keduniawian. Artinya sudah perang Gauzel Fikr, perang pemikiran. Perang pemikiran ini jauh lebih dahsyat ketimbang dengan pedang, ya. Nah, nanti akan muncul tuh gerakan-gerakan misionaris masuk di Indonesia dengan Zending dan seterusnya dan seterusnya. Bekas-bekas warisan mereka, kebencian terhadap Islam, ya, fitnah karena nggak mampu berbicara tentang Al-Quran, yang difitnah pembawa utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ngomong ilmu tidak, memfitnah pula. Tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan contohnya begini, itu lihat si tua bangka umur 90 tahun menikahi maminya Yesus, nggak ada. Karena kita tidak pernah diajarkan untuk kebencian. Sebagai penutup, ajaran kasih yang mereka gadang-gadang adalah kebohongan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Lanjut host, standby lagi. Hostnya sholat kali ya. Bunda Wanda, monitor nggak? Bang Bayu, Bang Imrus. Lanjut Bang Gotu, yang lain mungkin sedang sholat ya. Aku juga jelang-jelang azan. Silakan lanjut Bang Goto. Ya, saya kepental-pental terus nih. Jaringan mungkin, tapi sinyal ya. Ya, tapi tadi penjelasan saya sempat didengar ya sampai habis. Jelas kok. Lalu setelah saya ngomong baru Bang Goto terpental. Ya, tadi perjanjian Tordesillas tadi lengkap ya. Ya, jadi memang kita tidak bisa sangkali karena itu fakta sejarah. Nah, silakan di cross check sejarahnya di mana perjanjian itu memang dilakukan oleh keempat negara tersebut untuk membawa glory gospel ini. Jadi minta tolong teman-teman di sebelah jangan menutup mata tentang sejarah ini karena memang ini sejarah tidak bisa dibantah. Begitu. Masuk ke Indonesia saja itu kan melalui perjanjian ini.
Seandainya saja Indonesia bukanlah wilayah salah satu wilayah yang diperuntukkan atau tujuan mereka, mungkin Indonesia tidak akan jadi jajahan Belanda atau Portugis. Tapi karena memang masuk daftar God Glory Gospel, jadi Indonesia salah satu negara yang masuk daftar penyebaran God Glory Gospel, di mana mencari kekayaan, menjajah dan memberitakan Bible kanonik tersebut. Ya, begitu kira-kira. Nah, terus kalau kita kembali tadi membahas siapa yang tersalib di dalam Bible kanonik, sebenarnya di sini ada dua persepsi. Kalau kita menunjuk dari Perjanjian Lama, itu mengarahnya ke Yudas. Ketika kita membaca Ulangan 27 ayat 25 dan Ulangan 21 23 kan merujuknya ke Yudas. Tapi kalau kita lihat dari histori sejarah, ada salah satu Kristen yang berdiri setelah penghancuran Bait Suci itu, selain dari Ebionik, ada namanya Kristen Basilidian. Nah, ini Kristen ini menolak penyaliban Yesus. Menurut mereka yang disalib itu adalah Simon orang Kirene yang menggantikan Yesus ketika Yesus memikul salib. Simon orang Kirene menggantinya. Nah, ini menurut mereka, ajaran mereka. Jadi ada dua persepsi. Tapi kalau kita merujuk dari tata cara Yahudi tentang penyaliban, atau kita merujuk dari tradisi Yahudi, tidak boleh sebenarnya orang disalib itu adalah orang yang tidak bersalah. Sementara kalau kita lihat atau membaca surat Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberius pada saat masa penyaliban, ini Pontius Pilatus sendiri tidak mau menyalibkan Yesus karena Pontius berkata bahwa saya tidak mendapatkan kesalahan dari orang ini dan saya tidak mau menanggung kesalahan dari darah orang ini. Nah, jadi sebenarnya bisa kita pastikan karena berbagai alasan, banyak alasan, berikut histori sejarahnya bahwa yang disalib itu bukan Yesus itu banyak. Bahkan Kristen-Kristen awal itu menolak semua. Kelompok-kelompok Nasrani juga menolak penyaliban Yesus, yang menurut mereka bukanlah Yesus yang disalib. Nah, kan kira-kira seperti itu. Saya sudah menjelaskan berkali-kali nih, ada kurang lebih 10 alasan bahwa Yesus bukanlah yang disalib. Ya, termasuk dari tradisi Yahudi tersebut tadi, di mana saya katakan tadi ada 3.125 nubuatan yang harus digenapi. Salah satunya adalah Ulangan 27 ayat 25, Ulangan 21 23 ini masuk daftar nubuatan 3.125 nubuatan dalam Bible yang harus digenapi, dan ini sudah digenapi. Nah, siapakah di situ? Di situ kan diterangkan bahwa yang terkutuk, yang tergantung di kayu salib itu adalah orang yang bersalah, penerima suap. Sementara Yesus ketika mengangkat muridnya dan berbicara dalam salah satu perjamuan kudus, Yesus berkata bahwa dari antara kalian ini ada salah satu yang iblis. Maksud kata Yesus ini kita harus pahami, kita harus telaah bersama-sama bahwa siapa yang dikatakan Yesus itu iblis. Ya, kan kira-kira begitu. Apa tadi yang dikatakan Gurunda Suma itu betul. Semua itu ada kaitannya. Kalau kita pelajari baik-baik Bible, kita pelajari tentang nubuatannya, kita pelajari isi nubuatan tersebut yang kesekian ribu, apakah ini sudah digenapi dalam Perjanjian Baru, kan begitu. Nah, jadi saya mau katakan begini, Bible kanonik itu sebenarnya adalah bukan Injil. Kenapa saya katakan itu hanya berupa the group of notes. Dari Lukas 1 ayat 1 itu akhirnya dikanonikan di tahun 364 itu kita perlu pahami. Kita Bible Injil berbicara tentang nubuatan, itu akan digenapi semua, mulai dari Perjanjian Lama dan digenapi di Perjanjian Baru. Dan ketika Injil berbicara di Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang katanya tidak tervalidasi atau tidak ketahuan siapa penulisnya, ini sebenarnya masih ada sisa-sisa sabda Isa yang tersisa dalam Injil Apokrifa atau Injil Gnostik, bahkan Injil Gospel Kristen Basilidian tadi itu. Silakan di cross check sejarahnya, atau mungkin Kristen Ebionik. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau kita bicara tentang nubuatan tentang bintang timur, itu memang harus digenapi karena memang sudah nubuatannya dalam Perjanjian Lama, dan saya sudah katakan tadi digenapi di 2 Petrus 1 ayat 19. Jadi kalau dikatakan kita tidak bisa menyebut siapa yang disalib, sebenarnya salah, karena kalau kita merujuk Perjanjian Lama kan memang sudah jelas siapa yang disalib. Kan begitu. Nah, coba di cross check ulang di Ulangan 27 25 dan Ulangan 21 23 itu. Kan jelas sekali di situ. Kalau kita merujuk tradisi Yahudi, siapa sebenarnya yang disalib? Kan yang disalib itu adalah penerima suap. Yang Yesus katakan bahwa dari antara 12 kalian itu ada salah seorang adalah iblis. Kan begitu. Kalau kita kaitkan dengan bintang timur, dengan disematkannya nama Yesus di Wahyu 22 ayat 16, kan sekali siapa yang disalib itu. Jadi saya rasa tidak perlu dipertanyakan itu. Kalau kita mau pelajari Bible dengan baik, kita menggunakan akal, bukan doktrin.
Nah, begitu kira-kira. Silakan dilanjut yang lain. Ya, mantap. Teman-teman yang lain silakan. Saya juga senang kok kalau mendengar, supaya bertambah luas wawasan saya, menyimak menimba ilmu. Silakan yang lain. Silakan lanjut Ustaz, lanjut. Nyimak. Ya, mengisi kekosongan ya teman-teman. Sambil kita Iya, Ustaz. Sambil kita, ya, ini Mr. Y alias Pandito Acong, generasi 18, nah iya. Oh ya, kalau tidak ada lagi lanjut, saya edukasi saja nih, supaya yang dibawa, mudah-mudahan dibawa ini masih banyak yang nonton ya, masih banyak yang aktif ya. Jadi Oh, iya. Suara saya nggak terdengar ta? Ada suaranya, ada. Lanjut Pak Ustaz. Ya, Pandito. mengisi kekosongan ya. Sebelum Gurunda Zuma naik lagi bersuara, beliau sedang menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Baiklah, memang selalu dipertanyakan, kalau disebut diserupakan siapa orangnya dalam Al-Quran ya, itu selalu yang menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara kita Kristen. Kalau umat Islam itu ya apa adanya gitu loh, nggak pernah berasumsi liar. Bahkan kita tidak berani mentafsir Al-Quran kecuali dengan merujuk kepada para mufasir, para pentafsir Al-Quran yang sedikitnya memiliki 15 keilmuan untuk mentafsirkan Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan yang diserupakan adalah si fulan, ya. Kenapa? Karena bagi kita yang paling penting, yang paling utama adalah bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Tidak mungkin utusannya yang mulia, yaitu Yesus, peace be upon him, alaihi salam, didiamkan. Dalam versi gospel menangis semalam-malaman sampai keringatnya sebesar jagung, bulir-bulir jagung. Nggak dijawab. Ini Tuhan macam apa? Tuhan yang bisu, Tuhan yang budek. Sampai teriakan terakhirnya, Eloi Eloi lama azabtani, ya. Ini tidak ada jawaban. Jadi sangat tidak masuk akal Tuhan yang bisu dan tuli. Nah, di dalam Islam Yesus diselamatkan. Allah tidak sudi utusannya yang mulia dihina, dipukuli, dicambuki, bahkan ditelanjangi, ya. Dan kalian berjingkrak-jingkrak mengabarkan berita gembira ini tentang pemetongan anak Maria. Nggak ada ajaran nabi-nabi dan utusan-utusan Tuhan bahwa penebusan dosa adalah dengan menumbalkan manusia. Itu ajaran pagan, fix pagan. Di dalam kitab Tanakh, penebusan dosa macam-macam medianya. Yang pertama pertobatan, yang kedua dengan kurban hewan, yang ketiga termasuk sedekah, dan banyak sekali media-medianya, mengingat Elohim. Jadi banyak medianya, tapi tidak satu pun diajarkan kita metongkan anak orang. Udah yang dimetongin anak orang, lu yang terima bersihnya, tiba-tiba dosa auto diampuni. Pemikiran apa ini? Ya. Tetapi kalau bicara dalil, Al-Quran itu punya, Islam itu punya dua dalil. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Di dalam hadis memang disebutkan, ya, ada yang menyebutkan itu Yudas Iskariot, ada yang menyebutkan Narjis, ada yang menyebutkan Thomas murid yang paling muda, yang paling berani menggantikan. Tetapi ini pun juga membuktikan bahwa mereka, informasi dari Al-Quran disebutkan dalam keraguan-raguan. Judaism di dalam Talmud percaya telah memetongkan Yesus. Dengan cara apa? Dirajam.
Karena hukum bagi penghujat Tuhan dari perspektif Judaism adalah dengan cara dirajam. Disalib itu adalah cara Romawi, bukan cara Judaism. Nah, sekarang adakah bukti bahwa benar Yesus? Elia Kodam, dia bilang ada referensi dari luar, sejarawan-sejarawan semua mencatat. Itu kebohongan besar ya. Saya mengkaji, melakukan riset pustaka. Ada 3 sejarawan besar yang disebut, yaitu Josephus Flavius, lahir tahun 37 Masehi. Ya, kurang lebih 4 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit, dia baru lahir. Ketika Yesus diangkat ke langit, Josephus Flavius masih jadi air. Di situ tidak menulis, ada tertulis memang penyaliban dari Romawi, tapi tidak disebutkan namanya Yesus putra Maria, nggak ada. Kemudian nanti yang berikutnya Tacitus tahun 55 Masehi juga tidak menyebutkan ada bernama Yesus putra Maria disalibkan. Dan yang ketiga Lucianus, sama, setali 3 uang, lahir tahun 125 Masehi, nggak ada. Bahkan yang lebih canggih, ada Justus of Tiberias, Justus dari Tiberias, ya, bertempat yang sama dengan saat Yesus melakukan dakwahnya. Nggak ada itu disebut, padahal zamannya sama. Apalagi Pliny the Elder, Pliny the Younger, dan yang lain-lain. Mereka, para penipu-penipu ini menyisip-nyisipkan tapi diragukan keasliannya oleh siapa? Para peneliti kekristenan sendiri, Christian scholars, ya. Jadi begitu kita kalau menjawab, Islam itu nggak pernah asumsi liar. Apa yang tertulis di Al-Quran, itulah yang kami sebutkan. Apa yang tidak tertulis, nggak kita karang-karang. Lanjut Bang Imru, standby. Oh ya, dengar itu tadi yang bertanya, ya alhamdulillah ya udah dijawab ya. Kenapa kok nggak dicatat sih namanya? Itu kalau nanti dicatat namanya di Al-Quran, apa jadinya loh? Kalau ada Al-Quran yang namanya dicatat itu, siapa yang menyerupakan itu, ntar disembah lagi sama Oten. Mau nambah Tuhannya Oten, mau nambah ada berapa banyak? Hah? Inilah dia penyelamat Tuhan Oten. Apa jadinya coba? Al-Quran tuh udah canggih. Udah, lanjut Pak Ustadz. Iya, gantian Bang Goto. Memang betul, kenapa Al-Quran tidak menarasikan nama tersebut, siapa yang tersalib? Karena memang dalam nubuatan perjanjian lama itu nama tidak tersebut di situ. Makanya kalau Anda katakan kalau Anda tanya orang Yahudi apakah percaya dengan Yesus tersalib, jelas mereka katakan kami tidak percaya. Kan begitu, karena memang tidak ada nubuatan yang menjelaskan nama tersebut. Yang dijelaskan itu cuman penerima suap, cuman orang yang berdosa. Kan begitu. Jadi ya betul lah, seandainya saja Al-Quran menulis nama di situ, otomatis akan tidak sejalan, tidak selaras dengan apa yang tertulis dalam kitab Tanak atau dalam perjanjian lama. Jadi sudah betul itu, tidak ada salahnya itu Al-Quran, karena memang tidak harus disebut itu nama, karena memang tidak sesuai dengan nubuatan. Kalau disebut nama berarti tidak sesuai dengan nubuatan, sementara nubuatan tidak pernah menyebut nama. Kan begitu. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi kenapa ketika dalam Bible kanonik itu dikatakan bahwa Yesus yang tersalib, sebenarnya sumber ini kan tidak jelas. Bahkan semua murid pun merasa ragu-ragu. Kan begitu. Nah, kalau kita lihat Injil mula yang dipakai Ebionik, yang dipakai oleh Kristen Basilidian, itu kan tidak menuju ke situ. Bahkan mereka katakan yang tersalib itu bukan Yesus. Kan begitu. Itu fakta sejarah, kita tidak bisa bantah karena memang mereka adalah Kristen-Kristen awal yang didirikan setelah penghancuran Baik Suci tahun 70 setelah Masehi itu. Nah, jadi begitu. Dan kalau kita bicara tentang penyaliban, tidak satupun nubuatan dalam perjanjian lama bahwa dikatakan Yesus itulah yang tersalib. Yesaya 9, Yesaya 53, itu tidak ada menyebut nama di situ. Sama sekali tidak ada menyebut nama. Yang perlu kita pahami. Jadi nanti namanya itu baru ada setelah Bible dikanonikan. Ya kan begitu. Nah begitu mungkin, lanjut Pak Ustaz, silakan. Mantap, sambung menyambung kita ya, pingpongan. Jadi betul sekali ya kata abang kita ini,
Abang Gato atau Abang Gotu ya, bahwa tidak satu pun nubuatan di dalam kitab Tanakh diperuntukkan untuk Yesus. Tetapi bapak-bapak gereja selalu mencari cocokologi agar seolah-olah kisah-kisah di dalam gospel telah dinubuatkan. Ambil contoh dari kisah kelahirannya ya, itu dioprek-oprek dari Yesaya 7 nomor 14 ya, dioprek-oprek ini. Jadi seolah-olah adalah untuk maminya Yesus dan Yesus. Di situ disebutkan Ha'alma, perempuan muda, bukan seorang perawan, lain lagi tuh ya untuk arti kata perawan. Nah, kemudian mereka katanya Matius akan menyebutnya dengan sebutan Immanuel. Nah, ini kan kebohongan. Tidak ada ketika Yesus lahir, maminya dan orang-orang di sekitarnya sampai Yesus disalibkan versi gospel memanggilnya dengan Immanuel. Tetapi itu sekarang udah parah lagi tuh, dan mereka akan menyebutnya Yesus. Jadi gabrul ini ya, rubah-rubah sana, rubah-rubah sini. Demikian pula ketika Lukas di 24 nomor 44 sampai 46. Sebab ada tertulis, kata Yesus menurut Lukas ya di 24 ayat 44 sampai 46. Sebab ada tertulis bahwasanya Mesias akan menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana? Kata Yesus dari Lukas, tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Mazmur Daud, kitab Neviim, kitab nabi-nabi. Nggak ada Mesias menderita, mati, lalu bangkit di hari ketiga. Nggak ada. Dulu sayembara dari almarhum Ustadz Mukuginta, sayembara dari Ustadz Donditan, sayembara dari saya sendiri. Ada yang menambahkan, saya kasih 1 juta sekarang juga kalau bisa menunjukkan. Lalu ada yang nambahin, saya ikutan 10 juta. Nggak ada. Saya tidak percaya Yesus itu berbohong. Bagi Islam, Yesus itu utusan Allah yang mulia. Tidaklah beliau berkata-kata kecuali kejujuran, mengatakan segala wahyu yang beliau terima. Tetapi ini dikatakan seperti ini. Saya lebih condong memilih bahwa Lukas yang berbohong, karena seorang Yesus, seorang hamba, seorang utusan Tuhan, tidak mungkin dia berbohong. Lanjut Bang Goto. Nah, ini juga ya, mungkin sedikit aja ya. Ketika Yesus di atas kayu salib itu kan dia kan dikasih minum racun kan. Nah, kalau benar dia benar-benar Yesus yang Anda maksudkan ini adalah Nabi Isa, mustahil ada seorang nabi yang mati kematiannya itu karena minum racun. Ya, nggak ada catatannya seluruh para nabi dan rasul walaupun mati dibunuh, tapi nggak ada satupun yang mati karena racun. Ya, nggak ada. Karena menyalahi SOP. Ya, di seluruh di buku-buku itu seorang nabi itu nggak akan mati. Tanda-tandanya dia itu kalau dia nabi dan rasul itu dia kalau diracun nggak akan mati. Makanya mustahil ketika ada orang Kristen mengatakan baginda Rasulullah SAW mati diracun. Itu mustahil. Ya, kenapa? Kalau benar baginda Rasul mati diracun, hari ini suku Yahudi Khaybar itu nggak ada. Nggak ada itu. Ya, habis pasti dia itu. Pasti perpecahan, peperangan ada di mana-mana saat itu. Kalau benar baginda Rasulullah SAW mati diracun, nggak ada tandanya seorang rasul itu, seorang nabi, dia nggak akan mati karena racun. Jadi kalau Yesus di atas kayu salib mati diracun, berarti bukan Yesus itu, bukan nabi, bukan, nggak bisa mati kalau cuma racun. Tapi kalau bisa mati dibunuh, iya bisa. Silakan lanjut Pak Ustadz. Terusin tausiahnya baru dikit. Gue udah nyatet-nyatet nih, baru dapat separuh kertas, separuh halaman. Pengennya 2 lembar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutlah isi sebelum Gurunda Zuma balik lagi. Masih sholat kali ya, Gurunda? Iya masih, tadi pamitnya sholat, mungkin sekalian zikir atau baca Al-Quran. Jadi begini bang, dari sisi pandangan saya karena pernah juga di sebelah, ya. Kalau mengenai kekristenan ini bang, ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yeshua Masya itu diplesetkan oleh bapak-bapak gereja dari konsili pertama kan gitu. Sementara Nasrani mula-mula itu tidak ada, yang didirikan oleh Petrus itu tidak menyembah kepada Yesus, tidak pentuhan, mereka itu hanya pengikut. Dan Petrus juga pada zaman itu tidak pernah berdakwah di luar dari Bani Israel atau orang-orang yang tidak bersunat, kan begitu. Nah, si Paulus ini berselisih paham kepada si Kepas, yaitu Petrus. Sementara Petrus ini telah diamanahkan oleh Yesus untuk kunci surga. Yesus telah mengamanahkan kepada Petrus kunci surga. Nah, sementara waktu mereka berselisih paham, jadi yang timbul pertanyaan saya selama ini, apa dasar Paulus untuk berselisih paham kepada Petrus ini? Sementara Yesus telah mengamanahkan kunci surga kepada Petrus, dan Yesus berkata, di atas batu ini akan kudirikan jemaatku. Begitu. Jadi ajaran Yesus ini tidak pernah menyeru kepada Bani Israel bahwa Tuhan kita itu 3 pribadi 1 hakikat. Tidak pernah. Yesus tidak pernah menyeru kepada Bani Israel untuk Tuhan itu ialah 2 natur. Dirinya adalah 2 natur. Tidak ada. Bahkan Yesus berseru kepada Bani Israel, mengatakan, untuk memperoleh hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang engkau utus. Ini utusan ini apa? Utusan itulah penyampai firman Tuhan kepada umatnya. Dan Yesus itu diutusannya kepada Bani Israel, bukan kepada umat manusia. Itu pemahaman saya selama ini, Bang. Makanya dari sisi ketuhanan Yesus ini sudah tidak ada yang bisa dipertahankan. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Mau dari pernyataan Yesus sendiri yang harus dipercayai atau pernyataan dari Paulus atau bapak-bapak gereja. Itu harus ada perbandingan sebenarnya bagi yang berakal. Begitu Bang. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Bang dilanjut. Siap. Mantap Bang Bayu ya. Nah beginilah ya. Kita itu ketika mencari Tuhan yang benar, bahkan di dalam gospel sendiri pun terang benderang itu ya. Walaupun tidak semuanya adalah benar perkataan Yesus, kalau menurut penyelidikan 70-an sarjana-sarjana teologi di Amerika dan Eropa, hanya 18, sekian persen lah yang benar-benar perkataan Yesus, sisanya bukan perkataan Yesus. Ya. Nah, ini berarti apa yang dikatakan Yesus tentang hidup yang kekal. Beliau menunjuk kepada satu-satunya Tuhan yang benar, dan beliau menunjuk dirinya sebagai utusan Tuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi cari dulu Tuhan yang benar, jangan Tuhan-Tuhanan. Lalu yang kedua, cara beribadah. Siapa yang mengajarkan beribadah? Agama samawi selain Islam yaitu Judaism dan kekristenan. Dalam Judaism jelas sekali itu siapa yang mengajarkan peribadatannya ya. Kemudian di dalam Islam Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholatlah engkau seperti melihatku sholat." Jelas itu. Makanya ketika doanya begini dan begitu, beribadahnya begini dan begitu, siapa yang ngajarin? Lalu yang ketiga, kitabnya. Kalau sebuah kitab mengklaim dirinya suci, dia harus terbebas dari error, kesalahan-kesalahan. Dia harus terbebas dari konsep-konsep buah pikir manusia. Dia harus terbebas dari kontradiksi. Ayat-ayatnya bertentangan. Kontradiksi ini juga mengandung 5 elemen.
Yang pertama, ayat-ayatnya bertentangan, berkontradiksi. 2 dan 3 ingat obeng min dan obeng plus, ya. Nah, saya beri contoh sekalian. Ayatnya bertentangan. Di dalam Gospel Sinoptik Matius, Markus, Lukas dikatakan Yesus menyuruh murid-murid mencari keledai. Di dalam Yohanes dikatakan Yesus menemukan sendiri keledainya. Ini kontradiksi ya. Silakan dijungkir balik akrobat teologis. Itu kontradiksi yang paling simpel. Kemudian obeng min, pengurangan. Matius 19 nomor 29 kata istri dihilangkan. Original teksnya ada gunaika. King James Version ada wife, ya, tapi dihilangkan oleh LAI. Kemudian ditambahkan dari akhir Gospel Markus berhenti di ayat ke-8 dan mereka tidak mengatakannya karena takut. Evo von Togar. Tetapi ditambahkan satu paragraf oleh LAI. Dengan singkat mereka menceritakanlah, di atas sudah dikatakan mereka tidak mengatakan kepada siapapun karena takut. Nggak tanggung-tanggung, ayat 9 sampai 20 ditambahkan. Ya, lalu yang ketiga ayat-ayat sisipan. Ambil contoh Yohanin koma 1 Yohanes 5 nomor 7 dan 8. Awalnya hanya catatan pinggir, lalu menjadi keimanan tentang Tritunggal. Penyalin berikutnya yang dari catatan pinggir dimasukkan seolah-olah itu bagian dari firman Tuhan. Lalu ayat-ayat kembar. Kita bisa lihat ya di Tawarik dan Raja-Raja misalnya. Itu titik dan komanya aja sama plek. Lanjut Bang Imrus, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, lanjut. Bang Imrus, kalau ada mau disampaikan. Mungkin Bang Goto enggak sedikit aja ya kan, tadi kan disinggung sama Ustadz Tunggul ya, God, Glory, Gospel ya. Nah ini ketika dia 3G ini dikeluarkan dipakai sama orang-orang Kristen, Anda ini mau nggak mau ketika 3G ada ini agama Kristen ini udah dijadikan industri ya. Gospelnya belakangan loh, God, Glory, Gospel ini industri udah. Kalau udah industri, agama dijadikan industri, motifnya pasti ekonomi, profit yang dikejar dia. Ya, mau nggak mau emang begitu udah. Ya, jadi kalau ada revisi itu ya karena dia udah motifnya ekonomi. Dunia yang dikejar, produknya udah produk dunia. Ya, nggak ada lagi yang namanya Yesusnya itu Tuhan atau apa, itu bohong semua. Bohong. Dusta sedusta-dustanya yang udah 2000 tahun ini terus ditiupkan. Fitnah yang paling terbesar di muka bumi ini adalah yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Fitnah paling terbesar di muka bumi. Nggak ada lagi selain itu. Lanjut Ustaz. Jadi begini juga Bang, dari sisi pandangan saya menurut terkait dari LAI ini, jika Bible itu adalah firman, benar-benar firman Tuhan, mereka tidak akan pernah berani mengurangi apa yang tercantum di teks original mereka, kan gitu. Penerjemahannya itu sebenarnya harus tepat dengan berdasarkan teks original, jangan mengurangi dan jangan menambahi. Kalau kita umat Islam kan tidak mungkin kita berani mengurangi satu titik pun, itu kita nggak bakalan berani untuk dalam penerjemahannya. Ini mereka seenak jidatnya Bang, seenak jidat mereka mengartikan, menerjemahkan, mengambil istilah-istilah yang ada pada umat Islam di Al-Quran, kan gitu. Jadi titik dasar dari agama itu apa kan gitu? Bukankah kita berdasarkan kepada teks original agama ini berasal dari mana?
Kan seperti itu. Kalau agama ini berasal, misalnya Islam berasal dari Nabi Muhammad adalah orang Arab. Ya kita berdasarkan berbahasa Arab. Sementara ini saudara kita umat Kristen ini ada dua. Yang satu dari mengatakan perjanjian lama Ibrani, satu Yunani. Yang benar yang mana? Kan gitu. Penerjemahannya bagaimana? Silakan Bang. Ya, terima kasih. Bunda izin sapa tamu dulu ya. Selamat siang ke Mas Ita. Assalamualaikum. Ya Bunda Vera, aku menjelang azan di sini, standby lama ya. Iya boleh lanjut. Ini Bunda juga lagi azan. Tapi moderator lagi pada sholat. Bunda ganti dulu bentar. Ya, Assalamualaikum Mbak Ike ya. Waalaikumsalam. Saya Suaranya kecil kali Mbak. Saya Ike Masita dari Maluku Utara, Ternate. Iya kecil tapi nggak apa-apa lah. Coba apa yang mau disampaikan silakan. Iya, kebetulan saya mualaf, jadi saya ingin sekali nimbrung di sini biar memperdalam ilmu tentang agama Islam. Masya Allah. Saya ingin sekali dengar langsung di room biar bisa bertanya-tanya berkaitan dengan memperdalam ilmu agama Islam, karena saya mualaf, saya belum terlalu memahami sampai ke dalam-dalamnya, tetapi saya alhamdulillah karena mendapatkan kebenaran di agama Islam sampai saya memutuskan untuk hijrah ke Muslim. Tuh. Insya Allah ya. Silakan Bu Ika kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silakan. Iya, saya ingin bertanya, seandainya saya kan keluarga saya masih banyak yang Kristen, terutama ibu kandung saya masih Kristen. Sementara saya sudah Muslim. Saya sudah berusaha untuk memberikan pemahaman, tapi kalau mereka memang hatinya sudah sekeras batu dengan doktrin, apakah saya berdosa atau ada beban nanti kalau saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat seperti apa ya? Baik, silakan ada yang mau ini menyampaikannya, Bang Imrus atau host. Bentar ya Bu, ini lagi pada sholat masalahnya, kita pas lagi jatuh waktu lagi sholat zuhur lagi masuk. Oh iya. Sebentar Bu ya. Maaf. Bang Imrus monitor Bu. Ya sini saya jawab secara singkat silakan. ya. Silakan Ustaz Rumbul. Ibu tadi siapa yang kakak atau ibu maaf ya, kakak Ike Masita. Jawabannya mudah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu hatinya kepingin semua umat manusia memeluk Islam. Ketika pamannya tidak juga memeluk agama Islam, walaupun beliau pamannya ini sangat sayang, sangat melindungi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersedih. Lalu apa penghiburan dari Allah? Bahwa engkau itu hanya utusan, hanya menyampaikan. Perkara hidayah itu domainku. Ini enggak persis ya, saya bahasa bumi saja supaya mudah dicerna oleh Kak Ike. Jadi bahkan Nabi Muhammad SAW tidak diminta pertanggungjawaban. Kenapa si Anu tidak memeluk Islam? Tidak diminta. Itu seorang Rasulullah SAW. Apalagi kita. Jadi kita jangan pernah menyerah.
Kalau nggak hari ini, mungkin esok lusa. Kalau nggak esok lusa, mungkin suatu hari. Bahkan banyak saya mendengar ya cerita bahwa seorang anak yang dibenci bapaknya, ketika anak ini hijrah menjadi mualaf, bapaknya sangat membenci. Tetapi di jelang-jelang wafatnya, dalam keadaan koma sudah tidak bisa berbicara, disitulah Allah memberikan pintu hidayahnya. Tiba-tiba bapaknya ini dengan suara yang pelan bergetar memanggil anaknya. Dicari ini sama keluarga, dipanggil anaknya yang saat itu sedang bekerja. Lalu dikatakan, pandu saya untuk mengucap syahadat. Dipandu tuh. Gak lama kemudian ayahnya meninggal. Jadi jangan pernah berputus pengharapan kepada Allah, ya. Yang paling penting adalah Kak Ike harus lebih sayang, lebih memuliakan ibunda atau mungkin ayahanda kalau masih ada, harus lebih memuliakan. Nggak boleh menyakiti hati, terutama hati ibu. Nggak boleh melawan, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya ibu nggak mau makan nih kalau kamu tetap bertahan di keyakinanmu. Nggak, itu bisa dilawan dengan cara yang baik. Nah terakhir, saya mohon maaf karena persiapan juga untuk sholat. Terakhir, Nabi Muhammad SAW membekali kita ketika berdakwah. Berdakwahlah dengan hikmah. Gembirakanlah, jangan ditakut-takuti. Gembirakanlah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, Maha segalanya. Lalu mudahkanlah, jangan disusah-susahkan. Tapi beda, jangan ngegampang-gampangin. Ngegampang-gampangin beda dengan mudahkanlah. Contohnya apa? Yang paling penting, kita sudah memahami makna dari Allah itu ahad, satu yang tiada duanya. Tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Allah. Itu pelan-pelan. Insya Allah kami semua berdoa. Yang pertama, Kak Ike tetap istiqomah dalam keislamannya. Belajar pelan-pelan. Belum hafal bacaan sholat, pegang buku. Sholatnya pegang buku. Belum hafal surat Al-Fatihah, diganti Allahu Akbar. Terus begitu aja, semua bacaan Allahu Akbar. Sambil paralel berjalan, baca bukunya. Lama-lama hafal. Nah, semua itu berprogres. Kak Ike nggak perlu takut, saya belum paham ini, masih banyak yang akan ditanya. Silahkan bertanya kepada orang yang memang betul-betul hatinya ikhlas memberikan pengetahuan tentang akidah Islam. Gitu ya Kak Ike, selamat. Saya suka mendengarnya, alhamdulillah. Kembali ke Bunda Vera, standby. Ya, terima kasih Ustaz Unggul, Masya Allah. Bu Ika? Ya. Ya, kalau maaf sebelumnya izin Bunda mau nanya, Ibu Ika mu'alafnya udah berapa lama Bu? Saya sudah mualaf sudah lama. Saya mualaf juga sebelum menikah. Jadi dapat jodoh Muslim, jadi alhamdulillah sesuai dengan iman ya, satu iman. Karena sebelum menikah saya sudah mualaf. Dan alhamdulillah saya juga sudah menunaikan rukun Islam yang ke-5. Saya sudah. Ya Allah, alhamdulillah. Dan selama saya jadi mualaf hijrah ke Muslim, saya sudah mengajak kolega, teman-teman, keluarga, bahkan adik kandung saya laki-laki satu keluarga, sudah 5 orang yang ikut saya mualaf. Cuman ibu saya yang agak berat lah untuk saya memberi pemahaman, karena mungkin doktrinnya dari 8 bersaudara, dari 12 bersaudara 8 orang pendeta ya, dari kakak beradiknya ibu saya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan arahan dari Pak Ustadz tadi, bahwa
saya sudah menunjukkan bakti saya kepada ibu. Bapak sudah nggak ada, saya masih remaja, bapak sudah nggak ada. Jadi saya memberikan contoh teladan yang baik, yang mana kita di Muslim seperti apa, tetap berbakti kepada orang tua, membantu sesuai kemampuan. Dan ya saya hanya berdoa, mohon didoakan semoga ada hidayah ya buat ibu saya, karena saya merasa gimana ya, agak terasa hutang gitu secara pribadi. Keluarga saya, adik kandung saya, laki-laki, bahkan sahabat saya memberi pemahaman tentang kebenaran di Islam. Alhamdulillah mereka ikut, dan sampai hari ini imannya bagus, dan ada yang juga sudah daftar haji, dan saya sangat bersyukur. Saya hanya minta bantuan doa dari teman-teman sesama Muslim. Insyaallah saya dapat hidayah ya, gitu. Itu ya, amin. Terima kasih buat teman-teman semua ya, 657 orang di sini. Mari kita doakan semoga ibunya Iqamah kita cepatnya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Bu Musita, kalau ada lagi yang mau ditanyakan silakan, Bu. Ya, untuk sementara biar standby dulu atau biar turun aja dulu, biar dari Iya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Semoga selalu istiqomah. Dan saya mohon izin satu porsi, mungkin nanti ada dari Kristen yang mau naik ya, Bu ya. Ya, diturunin aja ya. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kasih permintaan. Ini saudara-saudara Bunda di atas, ada yang monitor nggak nih? Apa udah selesai melaksanakan sholat zuhurnya? Karena Bunda juga mau sholat, ini udah udah masuk zuhur di Jakarta. Kristen kalau ada mana silakan. Ya, nunggu host dengan Bang Suma ini, kita bicara-bicara aja masalah God Glory Gospel itu. Mungkin Bapak Indus masih monitor ya. Sebenarnya God Glory Gospel itu bagian dari pencetusan perang salib tahun 1905 itu. Karena perang salib itu kan berlangsung dari 1905 sampai 1600-an. Sementara perjanjian Tordesillas itu kan tahun 1494. Memang tujuannya itu. Jadi agama itu hanya menjadi kedok untuk memperluas wilayah jajahan. Itu yang betul, karena itu fakta sejarah tidak bisa dibantah. Jadi agama gospel itu digunakan untuk memperluas dan memperkaya diri, memperluas jajahan dan memperkaya diri satu negara. Ya, makanya itu betul. Dan memang harus perintah dari Kepausan Vatikan. Tidak boleh kalau bukan dari Kepausan. Itu jadi agama Kristen tersebar itu memang dari perjanjian awalnya, dari perjanjian ini. Tordesillas ini. Jadi awalnya dari sini. Kalau Anda pelajari sejarahnya, Anda akan mengerti kenapa di hampir semua negara agama ini ada atau Bible Connect disebarkan. Iya, berdasarkan amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20 itu. Ini jadi landasan penyiaran agama ini. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa agama ini hanya dijadikan jembatan atau kedok saja untuk memperluas wilayah jajahan. Sedangkan Anda pelajari sejarah perang salib dan sejarah perjanjian-perjanjian di bawah perang salib, semuanya memang menunjuk atau merujuk untuk menjajah satu negara. Itu memperluas wilayah kekuasaan satu negara untuk mengeruk keuntungan atau mengeruk kekayaan alam satu negara tersebut. Nah, begitu mungkin kira-kira dan tentang God Glory Gospel ini. Dan ini sampai sekarang kita masih kenal ini.
kita masih kenal, bahkan ada konseptualnya untuk misionaris itu yang dipelajari di sekolah-sekolah teologi ya, itu Anda bisa cari kebenarannya itu mulai dari C1 sampai C6. Ini kan kalau Anda nonton video Kodondi kan pernah ini menjelaskan ini. Ya sebenarnya ini konsep sudah dipakai, udah lama sekali ini konsep dipakai dan harus memang dipelajari. Kenapa mereka juga mempelajari Islamologi? Karena harus mereka tahu bagaimana menuju satu daerah itu untuk mencocokkan ajaran mereka dengan budaya lokal daerah tersebut dan tradisi daerah tersebut. Nah, kalau Anda bicara LAI itu bagian dari konsep ini. Nah, jadi LAI bagian dari konsep C1 sampai C6 tersebut. Ya, dimana ketika masuk ke dalam ke bangsa Indonesia yang kalau kita lihat bahwa Indonesia ini adalah mayoritas beragama Muslim, otomatis harus menggunakan istilah-istilah Muslim untuk supaya Bible ini dekat atau menyatu dengan masyarakat Indonesia atau dengan kultur budaya atau dengan tradisi-tradisi Islam. Jadi perlu mereka memang merubah. Karena kapan mereka tidak bisa merubah, mungkin tidak bisa diterima oleh budaya setempat begitu. Jadi memang konsep C1 sampai C6 ini memang mereka tidak pernah merubahnya. Bahkan kalau Anda melihat zaman sekarang, bahkan ini konsep ini sudah mencapai C6. Nah, ini yang tidak bisa kita deteksi. Kenapa? Karena C6 ini sudah melibatkan agen rahasia atau intelijen atau orang-orang pintar. Makanya pergerakan ini luar biasa menurut saya, sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa pergerakan mereka gitu loh. Kenapa? Karena sudah melibatkan agen rahasia. Sebelum daerah itu dituju, agennya sudah ke sana duluan. Begitu loh. Bahkan ada agen-agen rahasia yang justru yang tadinya itu justru orang dari luar yang belajar Islam terus masuk ke Indonesia menyebarkan Islam, padahal mereka sebenarnya bukan Islam tapi mengatasnamakan Islam, bahkan berjubah Islam, bahkan sudah menjadi seorang kiai, mungkin menjadi seorang ustaz begitu. Tapi ini justru Indonesia sendiri, orang Indonesia sendiri yang disewa, dibayar, lalu belajar ke luar negeri, pulang coba-coba menyebarkan Islam dengan apa yang dia pelajari, padahal dia sendiri bagian dari agen rahasia. Jadi yang ini kita perlu, sebenarnya saya tidak mau bicara ini karena ini sudah tingkat tinggi dari program misionaris tersebut. Jadi C6 ini adalah suatu program yang harus kita waspadai. Kenapa kita waspadai bersama? Karena sudah melibatkan agen rahasia. Kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Kan begitu. Nah, sudah ada beberapa kasus yang membuktikan itu. Contoh Ponpes Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang dan yang lain, kan begitu. Jadi kita tidak tahu apakah mereka bagian dari agen rahasia ini atau tidak. Sementara konsep C6 ini sudah dijalankan di Indonesia. Nah, begitu kira-kira. Silakan lanjut yang lain. Silakan lanjut yang lain. Mungkin ada yang mau membahas C1 sampai C6, silakan. Ya, terima kasih, Mbak. Silakan ada yang mau naik, Kristen kasih permintaan, terus Bang Bayu atau Bang Indrus yang standby, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditambahkan, silakan. Host, monitor host, Bang Darbo, Assalamualaikum. Kayaknya lagi pada sholat. Iya. Silakan, siapa tahu mau menyambung masalah God Glory Gospel tadi. Ini saya mau katakan ini dasar dari konsep itu. Ya. Memang dipelajari dan semua sekolah teologi Kristen itu mempelajari ini. Karena menurut mereka itu harus melakukan atau melaksanakan amanat agung itu dari Matius 28 ayat 19 itu. Begitu kira-kira. Jadi memang sudah ada bercampur baur ini antara konsep agama dengan konsep politik. Itu sudah ada memang dari tahun 1494 tuh. Dan sekarang kalau kita lihat memang ada indikasi adu domba yang dilakukan oleh agen-agen rahasia ini untuk mengadu domba justru antara umat muslim sendiri ketika dia masuk
dia masuk ke dalam suatu negara yang mayoritas Islam. Ini kan sudah terjadi, bahkan di negara kita ini sudah terjadi hal seperti ini. Hati-hati karena konsep C6 ini sudah melibatkan intelijen, melibatkan agen rahasia, melibatkan orang-orang pintar, gitu. Bahkan dia masuk di semua lini, kan begitu. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya komal-komal begini, kita bisa membentengi akidah kita. Ya, setidak-tidaknya orang yang dengar, orang yang penikmat komal-komal seperti ini menjadikan pembahasan dalam komal ini sebagai benteng untuk menjaga akidah mereka. Begitu, karena ini pemurtatan ini akan terus berjalan karena konsep ini terpakai terus ini sampai akhir zaman. Gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Silakan mungkin Bang Bayu yang lain, silakan. Silakan. Terima kasih. Saya hanya mau kasih saran begini untuk teman-teman ya. Saya mau hanya kasih saran sedikit. Ini kalau bisa ini ada program yang yang bisa atau yang bisa menahan atau yang bisa mengetahui secara jelas ini pergerakan C6 ini, lalu dibuatkan program untuk menghadang. Ya, kan begitu. Jadi memang butuh dana yang tidak sedikit ketika kita harus melawan menghadang program C6 ini. Karena sudah melibatkan orang-orang pintar begitu. Tapi ini harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan ya tambah hari tambah banyak gitu yang murtad, kan begitu. Ya, silakan lanjut yang lain. Lah ini tadi ada yang tanya ini, Bang God jelaskan C1 sampai C6 ini. Saya pikir semua sudah tahu ini. Masa belum tahu ini konsep C1 sama C6 nih? Iya. Coba nonton aja videonya Kodondi, itu ada videonya Kodondi. Ini konsep C1 C6 ini saya sudah pahami sebelum ada Google. Ya karena memang ini karena saya orang dari dalam, jadi saya sudah pelajari ini. Bahkan saya pernah menjadi bagian dalam konsep ini. Lama saya, sekitar 5 tahun saya jadi bagian dalam konsep ini. Iya. Nonton aja videonya Kodondi, teman-teman di bawah yang mau tahu konsep C1 C6, silakan klik aja YouTube video Kodondi itu yang membahas tentang C1 sampai C6. Iya, saya paham betul konsep ini karena saya pernah menjadi bagian 5 tahun di dalamnya. Gitu. Ya, silakan. Mau jadi begini ya, Yoka. Saya jelaskan aja. Jadi begini, konsep C1 sampai C6 itu adalah konsep misionaris yang berlandaskan atau berdasar dari Matius 28 ayat 19. C1 itu dimana ketika orang dari luar masuk memberitakan atau mendirikan gereja itu masih menggunakan bahasa asal. Misalnya dia misionaris dari Belanda, dia masih menggunakan bahasa asal. Dia bangun gereja di satu daerah karena dia sudah punya dana, dia gak bangun tapi dia masih menggunakan bahasa asal gitu. Nah, itu konsep C1 dan itu sudah berlangsung dari zaman VOC dulu. Nah, terus naik kita ke konsep C2. Nah, C2 itu adalah konsep di mana ketika seorang dari luar, misionaris dari luar mendirikan gereja, lalu sudah menggunakan bahasa lokal gitu. Bahasa lokal itu bahasa setempat gitu. Jadi sudah bergabung. Nah, sementara C3 sudah masuk ke budaya. Ketika mereka sudah paham bahasa lokal, mereka menyampaikan dengan bahasa lokal, mereka C3 itu sudah masuk ke tradisi lokal. Itu loh. Itu sudah C3. Jadi kalau misalnya di situ ada tradisi pewayangan mungkin atau ada tradisi apakah di situ masuklah mereka memberitakan gospel ini melalui tradisi tersebut. Jadi itu sudah C3. Dan itu sudah lama terjadi, sekitar tahun 1900-an itu. Nah, kita naik C4. Nah, kalau C4 ini sudah naik lagi. Sudah naik lagi kalau C4 ini. Ini bukan hanya tradisi budaya lokal lagi, tapi sudah masuk ke tradisi Islam. Nah, seperti yang LAI sekarang itu, dimana LAI itu banyak memasukkan istilah-istilah Islam dalam Bible kanonik. Nah, ini sudah masuk ke situ.
sudah masuk ke situ. Jadi kita naik lagi C5. C5 itu sudah Islam, saya katakan, sudah boleh dikatakan karena sudah menggunakan gamis, sudah menggunakan peci, sudah menggunakan songkok. Jadi dia sudah masuk di tradisi lokal, sudah masuk di tradisi Islam, sudah menjadi Islam. Begitu kira-kira. Ini yang perlu kita waspadai. Nih. Ini yang sudah kita yang harus kita waspadai. Dan yang kayak C6 yang tadi itu, yang C6 yang susah karena sudah melibatkan orang-orang pintar, agen rahasia, intelijen itu. Ini yang kita tidak bisa baca pergerakan mereka karena C6 ini sudah luar biasa menurut saya. Nah, itu mungkin sedikit dari saya konsep C1 C6 karena saya pernah menjadi bagian di dalamnya itu. Gitu. Nah, suara saya didengar jelas ya? Dengar ya? Jelas Pak. Nah, jadi itu yang perlu kita waspadai. Jadi sedikit ya tentang C1 sampai C6 itu. Jadi perlu diwaspadai. Ketika sudah naik ke C5, C6, Anda bertemu dengan orang-orang yang boleh dikatakan sudah Islam, sudah pakai peci, sudah celana cingkrang dan yang lain. Hati-hati. Anda jangan langsung berpikir bahwa itu adalah adalah teman kita, bukan. Jangan dulu. Kita harus kaji dulu. Iya, karena mereka sudah belajar Islam, sudah tahu banyak tentang Islam. Kan di Komal-Komal ini kan ada beberapa yang naik, saya perhatikan. Mereka sudah C5 itu, saya perhatikan. Bahkan sudah ada yang berdebat dan mengakui itu, bahwa beliau sudah ada di posisi C5. Kan begitu. Tapi beliau juga tidak bisa bantah argumen saya. Iya, karena saya orang dari dalam, mereka tidak bisa bantah karena saya tahu situasi, karena saya orang dari dalam. Nah, begitu. Nah, silakan. Nah, silakan lanjut yang lain. Itu sedikit dari saya tentang C1 sampai C6 itu. Silakan. Ya, terima kasih Sagot ilmunya. Benny monitor deh. Bang Imrus atau host monitor. Ya, ada yang mau ditanya nggak di bawah? Teman-teman boleh typing. Atau ada yang mau naik nggak nih Kristen, silakan. Lanjut. Saya nyimak lanjut dari tadi nyimak ini. Alhamdulillah. Sholat. Iya. Makasih. Bang Imrus moderator nggak? Bang Imrus? Bang Imrus, kecil banget suaranya. Bang Imrus moderator nggak? Tes, suara bunda ada nggak sih? Iya, untuk para apologet Islam ini, kalau bisa punya program khusus ini untuk menghadang C5 dan C6, kalau saya pribadi pasti ada ini. Mesti ada. Kenapa saya katakan? Karena ini yang menyebar sampai ke daerah-daerah ini. Iya, Anda tidak bisa baca gerakan mereka. Kenapa saya katakan Anda tidak bisa baca? Karena memang sudah melibatkan agen-agen rahasia tersebut. Anda tidak tahu dalam satu kelompok masyarakat yang mungkin beranggotakan sampai 100-200 orang, ada yang 2, ada yang 3 di situ sudah berpindah. Anda tidak tahu karena ini gerakan rahasia. Kan begitu. Bahkan kalau boleh dikata sudah ada yang masuk ke pesantren, kan begitu. Contoh tadi yang saya jelaskan, Panji gue bilang tadi dengan Ponpes Al Zaitun itu. Kan begitu. Jadi kalau ketika kita ketemu dengan orang-orang yang boleh dikatakan sudah mirip betul dengan Islam dan berbicara bahasa-bahasa yang baru, jangan langsung percaya bahwa mereka itu adalah adalah teman kita atau adalah sesuatu yang harus diikuti. Hati-hati ya, hati-hati. Sekarang banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Islam tapi mengajarkan sesuatu yang tidak berdasar atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang kita perlu waspadai. Kalau Anda paham C5, C6, Anda akan memilah-milah. Ketika ada seorang kiai berbicara begini, jangan langsung dipercaya. Ketika ada seorang muslim bicara gini, jangan langsung dipercaya. Siapa tahu mereka ada bagian dari C6 hanya untuk menyesatkan, itu untuk memecah belah. Hati-hati. Yang perlu mungkin Bang Suma sebagai ketua pembina apologet mungkin harus punya program untuk menghadang ini. Nah, kira-kira begitu. Sedikit aja ya, ketika kita kan sering melihat ya tumbuhnya denom banyak ini ya, itu semakin banyak denom itu
dia ini kan semakin mencari, ya, mencari apa yang dia cari, denom sekian banyaknya ini apa, mencari di mana titik persamaan dengan Islam agar mereka bisa menyentuh Islam, ya. Denom-denom ini tubuh banyak kayak jamur ini, agar tahu dia, oh Islam samanya di sini nih, ya. Semua yang dia denom-denom itu intinya cuma satu, intinya cuma bagaimana bisa menarik Islam ke dalam. Selain itu nggak ada, itu bohong lagi semua, cuma itu doang. Jadi nanti kalau itu pokoknya pada akhirnya endingnya semua dia akan mengatakan Yesus adalah Tuhan, ya. Kedoknya mungkin kelihatannya mirip dari luar, tapi begitu kita masuk ke dalam, Yesus adalah Tuhan. Itu denom itu semua sampai kiamat nanti. Tapi mudah-mudahan dia ya hancurlah, rubuhlah dengan sendirinya. Apalagi ada Bang Juma ya dan lain-lain ini apologet ya, yang membentengi umat Islam. Alhamdulillah, itu bersyukur aja, itu bersyukur dulu. Lanjut Ustaz, mohon maaf. Ya, jadi hati-hati aja karena C6 ini sudah masuk, sudah menjadi bagian dari kita atau bagian dari Islam. Itu yang saya mau sampaikan sebenarnya, karena kalau kita tidak waspada akhirnya kita mendengar. Lanjut Bang. Jadi ketika kita mendengarkan salah satu ceramah ustaz, mungkin kiai, kita tidak langsung terima begitu saja. Awas, jangan sampai mereka adalah bagian dari C6 yang justru menyesatkan dan akhirnya menggiring kita ke suatu kepercayaan yang di luar Islam. Ini sudah terbukti sekarang dan saya sudah mengamati, ini udah ada di Indonesia. C6 ini bukan tahun 2024, udah ada dari tahun-tahun lalu. Hanya saya lihat teman-teman atau organisasi Islam karena tidak paham tentang ini, akhirnya menerima begitu saja keberadaan. Betul. Mereka ada yang disanjung, ada yang dipuji-puji, padahal mereka bagian dari C6, bagian dari agen rahasia. Disekolahkan di Yaman, disekolahkan di luar, mempelajari Islam, pulang balik ke Indonesia justru menyesatkan. Yang perlu kita pahami bersama. Hanya saya mungkin tidak bisa terlalu bicara banyak, jadi jangan sampai ada sesuatu yang kira-kira mungkin akan membahayakan keberadaan saya atau membahayakan diri saya. Saya kan sempat diperingati ketika saya bicara ini, saya sempat diperingati oleh salah seorang pendeta. Dia bilang hati-hati karena abang masih punya keluarga, masih punya ini, begitu. Tapi saya tidak permasalahkan itu karena takdir itu di tangan Allah. Nah, begitu kira-kira Bang. Mantap Bang. Kalau bahas C6 itu, C1, C6 itu memang mengerikan. Dia mendoktrin generasi-generasi itu melalui media. Dan memang mereka itu belajar Islam. Bahkan lebih paham ya Islam itu dengan Islam yang tidak mau belajar. Mengaji dia bisa ngaji dia. Karena dia mondok kadang-kala. Itu yang C5, C6 tuh. Bahaya memang itu. Banyak yang bertebaran itu di media-media itu. Iya betul Bang. Malah mereka sudah bukan mondok lagi. Mereka sudah jadi ustaz, mereka sudah jadi kiai, mereka sudah jadi orang-orang petinggi dalam organisasi Islam. Itu yang perlu kita pahami bersama. Kan begitu. Hanya kan kita tidak tahu siapa mereka, di mana posisi mereka. Karena mereka sudah bagian dari agen rahasia, kan begitu. Ini saya tahu karena memang saya bagian dari dalam dulu. 5 tahun saya di dalam dulu. Jadi makanya ada teman itu, seorang pendeta yang peringatkan saya, Bang tolong jangan terlalu, karena ini publik yang mengkonsumsi. Jangan terlalu jujur. Ya jangan terlalu jujur lah, katanya seperti itu, lah pendeknya seperti itu. Nah, tapi ini menyangkut kita semua. Kalau kita tidak bicara juga, mana orang tahu, kan begitu. Jangan sampai ada seorang yang mengaku ustaz, mengaku kiai, datang dari Yaman dengan begitu, dengan segala kepintarannya dan segala mungkin kekuasaannya atau mungkin kebesarannya, datang di sini lalu mengucapkan satu kata, ya justru kata itu karena beliau adalah seorang kiai, mungkin beliau adalah seorang pimpinan ponpes, terus dipercaya. Jangan dulu, hati-hati karena konsep ini jangan sampai mereka adalah bagian dari konsep ini. Hati itu loh. Itu yang saya perlu sampaikan di sini. Hati. Iya. Itu contoh itu Panji Guhilang.
Contoh itu. Merubah-rubah, bahkan dia rubah itu. Tata-tata cara, adab-adab iman di dalam masjid itu. Itu panci kuhilan itu. Itu contoh itu, C6 itu. Itu hati-hati aja, yang seperti itu kita perlu hati-hati bang. Bukan main, itu santrinya banyak loh. Itu tidak satu dua, itu santrinya banyak ini. Bukan main itu. Kan begitu. Jadi intinya orang berpengaruh. Iya, kan begitu. Itulah yang saya mau bicara. Tapi saya sudah berapa yang peringati saya untuk tidak terlalu jauh membahas ini. Katanya hati-hati aja karena masih punya keluarga, masih punya sanak saudara begitu. Katanya begitu. Ya, tapi saya tidak pedulikan. Saya harus bicara ini karena kalau saya tidak bicara juga, kasihan mereka yang awam ini tidak tahu, kan begitu. Nah, kalau mereka tidak tahu, mereka mudah disesatkan dengan mengikuti seorang yang ternyata bukan Islam, terus mereka masuk menjadi ustaz, menjadi kiai, bahkan memimpin pondok pesantren, ternyata mereka adalah bagian dari C6, kan begitu. Kasihan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, kan begitu. Bang. Masih mau ikuti C6. Tapi biar bagaimanapun penjabarannya Pak, pasti pertentangan dengan di dalam Al-Quran ini. Tapi orang yang tidak mau belajar, itu bisa saja disesatkan. Kadang ada ustadz-ustadz, betul-betul ustadz yang membantah, mengkantor mereka, dia yang diserat. Karena kadangkala dia melihat dari sisi jabatan. Ini perlu diubah ini. Oh, tahu apa sih kau? Dia ini pimpinan pondok nih. Sedangkan kau hanya di masjid. Ini yang bisa membuat keliru ini. Contoh aja kalau kita kantor itu membantai itu panci kuhilan, kalau secara media ya, apakah di channel YouTube atau di Facebook itu, malah kita yang dibully. Siapa yang membuli kita? Itu kadang-kala itu umat Islam sendiri, karena dia tidak memahami apa sih itu C1, C2 dan C6 itu. Itu ya teman-temannya harus kita pahami C6 itu. Bukan papelopok C6-nya. Ya hati-hati aja bang, karena ini udah banyak di Indonesia. Bahkan kalau kita mempelajari pernyataan seorang Abu Janda, coba perhatikan Abu Janda itu, coba pernyataan beliau. Iya, Abu Gosok. Abu Gosok. Beliau selalu menyudutkan. Anda sudah bisa baca bahwa orang ini bagian dari C6, belum yang lain gitu loh, kan begitu. Mungkin begitu kira-kira. Jadi ya ini perlu diwaspadai sebenarnya. Jadi mohon teman-teman jangan terlalu percaya ketika ada seseorang yang mengaku pembesar Islam, terus ketika dia berbicara bahwa ini mungkin ketemu malaikat atau ketemu apapun yang sama sekali bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, jangan langsung dipercaya ya. Nah, saya tahu betul karena saya bagian dari dalam dulu ya. Ada tuh yang dulu sering kesini Pak. Beliau adalah salah satu misionaris golongan-golongan C5. Mencari kesalahan, dia mondok itu, tapi mencari kesalahan Al-Quran, malah dia menemukan kebenaran, langsung dia mualaf itu. Saya lupa dulu namanya, misionaris. Merus, masih ingat kah? Merus itu kawannya Bang Handik itu dulu, pernah naik di sini. Apa lagi namanya?
Saya perhatikan itu Bang, ada yang naik di Komal ini, ada 2-3 orang saya perhatikan itu naik di Komal. Makanya dia takut sekali ketika saya naik ke Komal. Bukan Pablipus, bukan. Pablipus Ya, juga ya, bagian C5. Hati-hati aja. Ada yang satu itu misionaris itu. Imros tahu itu. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara menghadang C6 itu ketika sedang menjadi ustaz kiai. Saya bilang inilah yang perlu kita pelajari. Inilah yang perlu mungkin orang-orang API perlu membentuk program itu untuk menghadang C6 ini. Karena ini karena mereka sudah berjubah sama dengan kita gitu loh. Sudah berbaur, berjubah sama dengan kita. Sudah tidak memisahkan diri lagi. Memang sudah sama. Bendera sudah sama, baju sudah sama. Jadi sudah dibedakan begitu loh. Dibedakannya di mana? Cuman tentang ajarannya saja. Ketika beliau mengaku ustadz, mengaku kiai terus menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis ya jangan diikuti. Kan begitu. Itu aja cara membedakannya. Atau terkesan mungkin dia menyudutkan Islam mungkin, atau menyudutkan orang-orang yang boleh dikatakan adalah pejuang Islam, terus datang mereka disudutkan padahal mereka mengaku juga Islam. Nah, itu hati-hati, jangan sampai mereka bagian dari situ, kan begitu. Jadi perlu ketelitian, perlu feeling memang, perlu kita menguasai kitab kita sendiri, Al-Quran, perlu juga kita menguasai Bible supaya kita bisa membedakan, begitu. Hati-hati juga. Jadi jangan langsung terima semua informasi, walaupun dia seorang pimpinan pondok pesantren, walaupun dia seorang kiai besar yang titelnya selangit, jangan langsung dipercaya, awas. Jangan sampai mereka bagian C6 disekolahkan oleh orang-orang pintar, profesor-profesor pintar dari luar negeri sana, memakai dana misionaris, disekolahkan begitu pulang ke Indonesia, jadi kiai, mendirikan pondok pesantren, mendirikan organisasi Islam. Hati-hati. Nah, justru masuknya mereka menjadi ya Islam dalam Indonesia ini terpecah belah. Dan ini saya sudah pelajari ini, dan saya terus terang aja sudah beberapa nama dalam catatan saya masuk kategori ini. Tapi saya sekali lagi saya tidak bisa bicara banyak karena saya juga menjaga juga keberadaan saya, menjaga juga keluarga. Kan begitu. Nah, silakan lanjut yang lain. Betul sekali. Lanjut Bang Dalbo. Ya tadi kata Bang Dalbo itu yang ada di sini pernah itu ada datang itu, betul ya Bang Dalbo ya. Tiap hari kerjanya mencari kesalahan aja. Lanjut Bang Dalbo. Saya lupa namanya. Bang Aan, selamat sore. Menjelang pagi. Ada yang bertanya di bawah, jelaskan C6. Tadi saya sudah jelaskan. C6 itu adalah program misionaris yang sudah melibatkan agen rahasia. Itu sudah melibatkan penting. Gitu loh. C6 itu contohnya itu panciku hilang. Itu salah satu contoh. Itu Abu Janda mungkin tuh. Abu Gosok. Aan. Malu dia bicara, dia malu. Pak Aan, kenapa pergi Pak Aan? Aduh. Ya pokoknya yang paling mudah itu pokoknya jalurnya itu lewat jalur pendidikan lah. Ya. Karena orang Indonesia ini kan DNA-nya cepet kaget, cepet takjub, ya. Jadi kalau ngeliat ada orang titelnya panjang udah seolah-olah hebat. Wah ya. Apalagi kalau dari luar negeri. Wah, tapi kita lihat dulu yang diajarkan, yang disampaikan menyimpang nggak apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau menyimpang tinggalkan. Siapapun dia, ketika menyimpang dari pengajaran yang dibawa Rasulullah, tinggalkan. Udah itu doang. Lanjut. Baru C6 itu, C5 itu dia seran itu ulama-ulama loh.
seran itu ulama-ulama yang lurus. Contoh Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad, itu mereka deseran itu. Masa nggak paham? Makanya di situ terbagi dua nanti kubunya. Ayo kawan-kawan Kristen naik, kita cenaman di sini, semain berus. Ya betul. Silakan naik saja, silakan naik ya kan Tuan Oten. Kita diskusi aja lah ya tentang keimanan Anda, Bible Anda yang Anda imani hari ini ya. Mari kita pertajam ya. Menurut Anda Bible itu benar? Nah, menurut kami di sini Al-Qur'an lah satu-satunya kitab suci yang benar, selalu benar dan nggak pernah benar. Pokoknya kitab suci Al-Qur'an aja paling nomor 1. Ayo silakan naik, jangan kayak semalam ya kan ngaku Oten nggak taunya bahasa yang lain. Lanjut Bang Dalbo, kita mau share dulu ke Oten. Oh kepental Bang Gut. Kita mau share dulu ke Oten. Allah Akbar. Gembung percaya. Tadi gua bilang yang hitam bolot. Rokok habis 2 bungkus, baru 1 ekor yang diinjili. Hancur perpuluhan kalau begini. Kalau mau bahas itu lebih dalam itu C6 itu DM aja DM. Sertakan nomor WA-nya DM. Ayo silakan. Jangan nomor rekeningnya, nomor WA-nya di Ya silakan naik Pak Toto. Nggak ada yang mute. Itu perasaan Anda. Makanya kalau Anda naik jangan pakai perasaan dulu. Perasaannya jangan 100%. 100%-nya dibagi lah. 100% perasaan, 100% dia pasien saya Bros. Dia pasien saya. Dulunya akunnya masih polos, masih bisa naik, masih bisa dicambak. Sekarang kagak. Ini baru nongol dia ini. Itu kalau itu Pak Toto itu CD. ACDC jangan-jangan ya. CD. Oh, CD ya. Ayo silakan naik Saudara Oten. Bagus ini tadi temanya ya kan. Bintang Timur. Kenapa sih takut amat ngebahas Bintang Timur? Takut ketahuan ya? Takut ya dibongkar sama Bang Juma ya kalau Bintang Timur itu ternyata Lucifer ya? Nah, ketahuan ternyata. Ayo silakan naik lah. Pak Toto silakan naik. Naiklah, jangan malu-malu. Iya. Anda naik, imbrus ke dapur. Anda turun dengan santun, Anda mendapatkan
satu hadiah voucher di Keranjang Kuning. Iya. Tinggal pilih. Betul. Mau yang rendah-rendah? Ambil nanti di Keranjang Kuning rak nomor 3 ya. Ayo Pak Toto, jangan bilang di mute. Coba buktikan kapan di mute-nya coba. Kalau Anda nggak naik, kita nggak pernah tahu loh. Coba Anda naik. Saya jamin, Anda udah memberikan jaminan. Nah ini fitnah nanti. Anda belum pernah naik loh. Coba. Mana buktinya? Pernah naik? Bang. Pernah naik. Pernah naik di sini. Enggak di mute. Dia lari sendiri. Nggak di mute itu ya Pak Toto. Silakan naik Pak Toto. Lari sendiri karena dia tidak bisa mendengarkan sesuatu yang benar. Silakan Bang Rod. Coba naiklah Pak Toto. Sinyalnya Pak Goto ini apa merah terus ini. Silakan Pak Goto. Iya. Iya, jadi kalau mau tahu ayat-ayatnya itu ada salah satu video saya itu. Kan saya pernah angkat Bintang Timur ini di rumahnya sahabat Suma ketika saya diundang ke sana. Itu ada di salah satu video saya. Itu ada 6 ayat di situ. Di video saya itu yang mengulas tentang Bintang Timur, mulai nubuatannya sampai kegenapannya dalam perjanjian baru. Itu ada. Kita sudah lumayan juga karena yang nonton sudah 20 ribuan saya lihat itu di video saya itu. Silakan dikunjungi. Itu ada kalau saya tidak salah video saya ke-6 ke bawah itu. Itu juga mungkin. Oke, baik. Terima di kasih. situ ada ayat. Nah, ini ada tamu dulu ini Pak Goto ya, mohon maaf ini. Ya, selamat siang Pak Simbe. Pak Simbe. Bapak ini SIM-nya SIM B. Kami pakai SIM A, SIM B1 umum loh Pak. Atau kami pakai mobil tronton SIM B2 umum. Pak Simbe. Kenapa ini Pak Simbe ini? Magatos ya? Pak Simbe. Pak Simbe, jangan Pak Simbe naik baru nge-report dari atas, jangan ya. Itu Anda itu melakukan kejahatan loh itu loh. Ya. Kena delik itu, Anda naik lalu diam lalu nge-report, itu kejahatannya loh, sistematis lah gitu. Ya, nggak boleh. Ya silakan dilanjut Pak Goto. Kembalinya di bawah di TikTok saya itu ada video saya itu. Kalau sudah ditonton pasti mengerti itu. Jadi cara penjelasannya mungkin seperti itu. Jadi kalau mau bahas Bintang Timur ya nonton video saya, penjelasannya kira-kira seperti itu supaya mengerti. Ada di salah satu video saya itu. Silakan ditonton di situ Bang. Supaya kalau ada lagi membahas ini di koma-koma lain ya jelaskan saja seperti apa yang saya jelaskan. Saya rasa sudah mengerti itu, yang mendengar. Hanya saya masalahnya saya dihujat tuh sama teman di sebelah, baik melalui DM atau secara langsung. Saya dikatain anjing, babi, pokoknya semua kebun binatang ada itu. Saya terima semua. Ya, membahas ketakutan, kayaknya kepanasan ketika membahas ini. Padahal itu hanya sebagian kecil. Sebenarnya banyak sekali dalam Bible yang menjelaskan ini. Hubungannya ke sini. Saya hanya baru menyertakan sekitar ayat tentang pembahasan Bintang Timur itu, mereka sudah marahnya luar biasa. Gimana kita hubungkan dengan histori sejarah? Iya, saya belum menghubungkan dengan histori sejarah, mereka sudah marahnya minta ampun. Bagaimana kalau saya hubungkan dengan histori sejarah itu? Kan ada kaitannya semua itu sebenarnya. Mulai dari histori sejarah sampai ke kitab Wahyu itu ada hubungannya sebenarnya semuanya itu. Hanya saya tidak bisa menjelaskan secara panjang. Itu mungkin nanti bisa Bang Suma mungkin yang jelaskan itu. Tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya itu sebagian. Jadi sebenarnya menunjuknya ke situ. Siapa yang tersalib itu.
menunjukkan semuanya ke situ sebenarnya. Jadi tidak ada lagi hal yang lain yang perlu dibicarakan sebenarnya kalau bintang timur, karena kita sudah tahu bersama siapa yang disalib itu, tujuannya kemana, dan apa tujuan Romawi merubah konsep Bible itu, mengkonsep ulang, menulis ulang. Kalau Anda pelajari Bible, Anda sudah bisa tahu, Anda mengkaitkannya dengan sejarah, Anda sudah tahu apa maksud Romawi sebenarnya. Itu kan ada beberapa itu, salah satunya maksud politik, kan begitu. Jadi hanya menjadi kedok saja. Makanya kalau ajaran-ajaran mitologi Yunani masuk dalam Bible itu, Anda jangan heran, karena memang itu sudah kemauan otoritas Romawi pada saat itu. Karena sebenarnya mereka itu bukan menyebarkan kabar baik, tapi mereka itu memperluas wilayah jajahan mereka dengan menggunakan atau mengatasnamakan agama, terutama Kristen. Nah, begitu mungkin kira-kira kesimpulannya. Betul sekali Pak Goto ya, betul sekali ya Pak Ustadz ya kan. Jadi mereka ini sebenarnya membagi-bagi wilayah kekuasaan dengan dalil kedoknya kedok agama, seolah-olah disuruh Tuhan, ya, seolah-olah disuruh Tuhan untuk menjajah, ya. Tapi yang dia kejar harta bendanya, hasil alamnya yang dia kejar. Nah, ketika dipertanyakan, ini perintah Tuhan. Ya, jadi yang mereka lakukan seperti dilegitimasi sama Tuhan, melakukan pembunuhan, ya, melakukan hal-hal yang buruk mereka lakukan dilegitimasi oleh kitab sucinya. Apa nggak enak itu? Tapi kami ini bukan orang bodoh, ya. Itu aja. Jadi kalau Anda mau orang-orang Kristen mau itu, tunjukkan dalilnya satu aja, satu. Kalau ditanya angka satu, kadang-kadang kalau ditanya angka satu, orang Kristen ini suka panik sendiri kalau ditanya angka satu, ya, minta 3 lah. Kalau 3 ada dia, kalau 1 nggak ada, tapi kalau minta 3 ada. Tunjukkan 3 dalilnya. Nah, kalau Anda memang orang benar, coba sesuai kitab suci Anda yang Anda imani hari ini, silakan naiklah. Tak tunggu katanya. Lanjut Ustaz. Ini hari apa? Hari Sabtu ya. Silakan aja kunjungi VT saya. Ada juga VT saya itu yang membahas tentang ini, yang saya menuliskan bahwa dalam Bible itu ada perintah sholat mulai dari wudhu sampai 7 waktu sholat itu ada. Dari subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya, dan tahajud itu ada di VT saya. Saya jelaskan di situ ayat-ayatnya. VT yang terakhir, silakan. Kalau Anda membuktikan bahwa perintah sholat itu ada dalam Bible, itu ada itu semua ayatnya, kurang lebih kalau saya nggak salah 8 ayat ke 9. Silakan dikunjungi ya, supaya mengerti kenapa saya katakan bahwa Islam itu meluruskan, membenarkan, dan selaras sejalan dengan ajaran nabi-nabi dulu, karena memang tercatat sendiri dalam Bible. Justru perintah sembahyang, waktu-waktu sembahyang itu justru dijalankan oleh umat Islam, kan begitu. Nah, silakan itu nonton video saya yang terakhir itu. Jadi perintah sholat, wudhu, sholat, tata cara sembahyang, gerakan sholat, itu ada semua dalam Bible, terutama dalam perjanjian lama itu. Kan begitu. Silakan lanjut Pak Ustaz, silakan. Oh ya, kalau perintah gereja minggu nggak ada dalam Bible, nggak ada. Aduh. Ya, nggak ada dalam Bible. Yang ada itu perintah sholat 7 waktu. Itu perintah sembahyang 7 waktu. Seperti yang kata-kata tadi, yang dilakukan umat Muslim itu ada dalam Bible. Itu ada jelaskan. Silakan nonton video saya, itu ada itu. Semua ayat-ayatnya ada semua situ lengkap. Jadi silakan Anda buka sendiri, Anda pelajari, kan begitu. Ya, jadi kalau perintah itu untuk hari Minggu ndak ada. Bible ndak mencatat itu. Justru Bible mencatat sholat subuh, Bible mencatat sholat duhur, Bible mencatat sholat asar,
Itu sholat maghrib, isya, tahajud dicatat dalam Bible. Nah, bahkan Yesus dan murid-muridnya melakukan itu semua. Ya. Nah, silakan. Suara saya didengar ya, host ya? Kedengeran. Silakan dipelajari ya. Iya, Yesus kan mengajarkan kalau mau berdoa masuk ke dalam kamar, kuncilah rapat-rapat kamarnya, berdoa dalam kamar. Tapi kenapa Yesus waktu berdoa itu dia malah ke bukit? Hah? Yesus ngajarin kalau mau berdoa masuk kamar, kunci, ya biar Bapak tahu kalau biar dimanapun. Nah Yesus ketika dalam keadaan seperti itu, kok dia bisa-bisanya dia pergi ke bukit? Jangan-jangan Yesus ini nggak ke bukit loh. Jangan-jangan dia ke goa itu waktu berdoa itu. Coba. Masa Yesus berdoa di tengah bukit ya kan? Tengah malam lagi. Ya semalam-malaman lalu keringetan. Kok bisa ya? Hah? Ya. Masuk Itu akal nggak sih? Ampun. Itu dijelaskan di Matius 26 itu. Matius 26 ayat 39. Itu masuk masa penyaliban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa perintah sembahyang seperti yang dilakukan oleh umat muslim tidak ada dalam sejarah atau histori sejarah atau bahkan dalam Bible, itu tidak mengerti saja Bible. Karena Bible menulis tuh, lengkap malah sampai 7 waktu itu ditulis dalam Bible. Makanya saya buat video itu supaya yang bertanya-tanya sudah tidak penasaran lagi. Nah sering ada yang bertanya kepada saya, apakah ada perintah waktu sholat dalam Bible? Saya bilang ada. Kalau tidak ada berarti Islam tidak meluruskan, tidak membenarkan, tidak menggenapi. Kan begitu. Nah Islam itu meluruskan, membenarkan, menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Berarti kalau Islam sholat itu berarti ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan itu terbukti ada dalam Bible mencatat itu. Kan begitu. Ya silakan lanjut Pak Ustaz, silakan. Ya, buka saja video saya yang terakhir itu. Ada semua itu. Mulai dari perintah wudhu, membersihkan diri, perintah gerakan, sampai perintah waktu sholat, 7 waktu itu ada itu. Saya sudah muat di video saya paling terakhir. Silakan dikunjungi itu. Video itu klik aja profil saya, lalu nonton videonya di situ. Saya hanya menyertakan ayat. Saya tidak bicara di situ, hanya saya menyertakan ayat di situ. Ayat-ayatnya supaya kita pelajari, karena banyak sekali yang tanya sama saya ini. Katanya kalau betul itu Islam meluruskan, membenarkan kitab sebelumnya, ada ndak perintah sembahyang seperti yang dilakukan Islam dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru? Saya bilang ada. Bahkan Yesus dan murid-muridnya melakukan apa yang dilakukan seperti yang Islam lakukan. Kan begitu. Jadi kalau Yesus sholat, zakat, semuanya ada. Tertera jelas dalam Bible. Ya, silakan lanjut Pak, saya angkat. Nah ini kenapa saudara-saudara Oten tiba-tiba ketakutan begini, kok nggak ada yang berani naik ya? Ini hari Sabat loh, ya. Roh Kudus lagi kental ini kalau hari Sabat begini nih. Naiklah. Minta pendampingan dengan Roh Kudus. Nggak ada yang yakin lagi sama ajaran Kristen, Bruce. Jadi udah nggak ada Roh Kudus lagi sama mereka, udah nggak deket-deket, udah jauh semua, jauh. Imannya terbang semua udah nih. Iya, soalnya Roh Kudusnya mau ditelanjangin sama Bang Jumal bintang timur. Begitu ngedenger bintang timur, wah ngeri nih. Ya kan? Kabur dia. Mana Roh Kudus? Hari Sabat loh ini. Ayolah. Jangan kan imannya, Bruce, rohnya pun udah gak betah kayaknya tuh. Udah gak betah rohnya. Aduh. Ya ampun. Betul Bang. Jadi kalau bicara bintang timur ini, Yesus sebenarnya dengan murid-muridnya tidak pernah mengajarkan. Paulus juga tidak pernah mengajarkan. Yang sisipkan ini kan otoritas Romawi. Ketika konsep Bible itu ditulis ulang, dirampas ketika terjadi pemberontakan bangsa Israel kepada bangsa Romawi tahun 70 setelah Masehi, di mana dokumen itu semuanya sudah berpindah ke tangan Romawi. Disinilah
oleh Konstantin Agung, oleh orang-orang yang yang punya kredibilitas, yang menguasai Romawi pada saat itu, merubah, mengkonsep ulang tuh, melibatkan Eusebius, melibatkan Cornelius Tacitus dan yang lain. Jadi udah dikonsep ulang, ditulis ulang, akhirnya disahkan di konsili Laodikia itu tahun 364, 393 konsili Hippo dengan Kartago tahun 397. Kalau kita paham sejarah, kita sudah pasti tahu bahwa ajaran-ajaran dalam Bible kanonik itu beda dengan ajaran-ajaran Injil asli yang diberitakan Paulus, diberitakan yang lain, yang diberitakan Yohanes, diberitakan Yesus sendiri. Bahkan kalau bicara Tritunggal itu kan yang cetus bukan murid-murid Yesus, bahkan Paulus juga tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yang ngajar itu kan Tertullianus tahun 289 setelah Masehi. Kan begitu. Nah, inilah yang mereka pegang. Karena paham Tritunggal ini salah satu paham tertua dalam gereja-gereja yang dibuat oleh bapak-bapak gereja berdasarkan konsep dari Tertullianus yang pertama kali dicetus oleh Theophilus tahun 170. Kan begitu. Tapi kalau Anda bicara masalah Tertullianus, silakan pelajari sejarahnya, siapa beliau ini. Tadi saya sudah jelaskan siapa ini Tertullianus. Kan begitu. Asal pakai akal. Sebenarnya Bang Godo bukan cuman Tritunggalnya aja gitu ya. Apa yang ada tertuang di dalam Bible ya, ini saja satu bagian pengajaran yang diambil kekristenan yang dikatakan berasal dari pengajaran Yesus di Israel. Padahal sang tokoh tersebut tertulis dalam Bible sendiri, hidupnya di Israel ya. Dia lahir, hidup, besar, dan terus menerus sampai dia disalibkan itu katanya adanya di Israel, nggak pernah keluar dari Israel. Dan dia melarang para muridnya untuk keluar dari Israel mengajarkan tentang apa yang diajarkannya. Tugasnya hanya untuk Bani Israel, gitu ya. Jadi kok bisa ada pengajaran ada di Romawi yang dijadikan pemahaman oleh para pengambil teori ketuhanan. Ini teori soalnya cuman ya, tentang Tritunggal ataupun yang lain-lain dari Bible. Bible sendiri aja diragukan apakah benar bersumber dari Yesus. Ya, itu kan teori Bang sudah lama. Nah, setelah Yesus naik ke langit, setelah Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero tahun 67, setelah Masehi itu konsep itu belum ada. Bahkan kalau Abang belajar sejarahnya Kristen Indonesia, Kristen Basilidian, Kristen yang menggunakan Injil Gnostik, Marcion dan yang lain, kalau Anda pelajari itu tidak ada Tritunggal di situ. Kan begitu, Tritunggal itu nanti ada tahun 289 setelah Masehi. Sementara Kristen awal-awal yang mula-mula didirikan oleh Ebionik, oleh yang lain itu sudah ada dari tahun 101. Semenjak sepeninggalan Yohanes tahun 97 beliau meninggal setelah Masehi. 101 sudah berdiri, 4 tahun kemudian berdiri Kristen awal-awal yang diburu oleh Romawi sampai ke daerah Pella seberang Sungai Yordan. Kristen inilah yang meneruskan ajaran Yesus itu. Tapi ini pun oleh Konsili Nikea diberangus, diberantas, dihabiskan. Paham Arius, paham Ebionik, Balasedian dan yang lain semuanya diberantas semua. Tidak ada yang tinggal di situ. Oleh Konstantin Agung, ajaran ini tidak boleh diajarkan. Kan begitu. Nah, itu makanya. Di Bible sendiri dikatakan kan ketika sebelum penyaliban para murid ini kan semuanya pada melarikan diri ya, tidak ada di tempat kan gitu. Jadi kemana mereka? Mereka nggak mau tahu ini kemana mereka ini perginya. Kalau apa mungkin mereka kembali ke situ? Apa nggak mereka akan ditangkap? Sementara sejarah yang mereka dapatkan bahwasanya setelah itu pun dikejar dan akhirnya mereka ini semua dianiaya. Dalam ceritanya ya, kebenaran ini kita belum bisa pegang karena Bible sendiri nggak jelas sumbernya. Tapi kalau diambil dari sejarah orang Israel, saya masih lebih yakin dengan apa yang ada di Israel, di Talmud ataupun di Mishnah Midrashnya Yahudi. Kenapa? Karena di situ ada diceritakan tentang tokoh Yesua, ya, bagaimana dia. Memang nggak bisa Bang. Ya kan? Jadi kan gitu. Makanya benarlah Al-Quran mengatakan bahwasannya ya mereka yang mengimani tentang Tuhan yang tiga ini, mengimani bahwa Isa ibnu Maryam itu dibunuh dan disalibkan, ini dalam keraguan-raguan. Karena banyak kisah-kisah sebenarnya pada masa itu tidak diambil mereka, tidak dikaji, bahkan berusaha untuk dimusnahkan.
ya kan? Sejarah Memang tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, karena Kristen awal-awal itu tidak ada yang menuliskan tentang Yesus tersalib. Bahkan kalau abang pelajari sejarah naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll dari tulisan beberapa profesor-profesor Kristen, itu kan menolak dengan jelas, itu menjelaskan dengan jelas bahwa Yesus itu turunan Imam Eseni, beliau tidak disalib, beliau diselamatkan. Karena itu ada semua di naskah Laut Mati. Kan begitu. Atau silakan baca ulang aja itu buku dari Profesor Barbara Tering, salah seorang profesor teologi atau pengajar teologi dari Sydney, yang menulis buku itu Jesus and the Riddle tuh, of the Dead Sea Scroll, Unlocking the Secret of His Life Story about Jesus. Silakan dibaca, itu kan jelas di situ. Bahkan kalau Anda baca bukunya yang kedua, Jesus the Man, atau mungkin kalau di sini saya mau cerita tentang buku seorang bangsawan Rusia, seorang jurnalis, orang Nicholas Notovik, mungkin pada kaget semua ini, di mana beliau menjelaskan bahwa sejarah tentang ketiadaan Yesus dalam Bible mulai dari usia 13 sampai 29 tahun. Ini kan jelas tertera di situ. Kan ada bukunya itu, The Life itu, The Unknown Life of Jesus tuh. Kan begitu. Kalau saya terangkan di sini, nanti yang di sebelah katakan saya lagi ini mengada-ngada, padahal itu sejarah, tertulis jelas dalam sejarah. Bahkan sudah beberapa profesor yang menulis, salah satunya Clara Froppert itu yang menulis tentang sejarah kehilangan Yesus dalam Bible itu mulai usia 13 sampai 29 tahun, dan beberapa alasan kenapa Yesus itu tidak tercatat dalam Bible. Ada semua jelas itu sejarah, ditulis secara turun-temurun. Ini sudah dipelajari, pihak di sebelah tidak dipelajari, gitu loh. Kalau teologi mungkin saja dipelajari, hanya mereka mungkin tidak membongkar ke media. Tapi itu ada semua bukunya kok, jelas itu. Kan begitu. Kalau yang memang mengkaji secara ilmu kan dia harusnya mengkaji sejarah pada masa itu seperti apa, kejadian-kejadian apa yang dicatat sejarah tentang hal-hal yang terjadi pada saat masa Herodes, pada saat adanya kehidupan Yesus itu, pada saat dia disalibkan dan setelahnya. Kalau memang dia dibangkitkan, bagaimana dengan sejarah-sejarah para tokoh-tokoh yang disebutkan sebagai muridnya, bagaimana dengan yang para rabi-rabi yang katanya menjadi guru di Sanhedrin itu, apa yang mereka ajarkan. Ini kan harusnya lengkap. Apa yang disampaikan oleh Imam Farisi, riwayatannya dari mana mau diambil? Apa dari Yunani? Kan tidak. Ini semua bisa diambil sumbernya dari mana? Israel. Ya, atau ada kitab yang mengisahkan tentang ini, mengkoreksi kesalahannya, yaitu dalam Islam, Al-Quran dan hadis, penjelasan para nabi, karena Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, nabi yang diberikan kepadanya pewahyuan. Tinggal itu aja sebenarnya kalau mau jujuran dalam mengkaji ilmu, kan gitu Bang Godo. Iya, kalau mau belajar sejarah, mau mengkaji ilmu dan mencari bukti-bukti ilmiah, sebenarnya apa yang dinarasikan Al-Quran itu betul, bahwa Yesus tidak tersalib. Betul itu, sudah ada fakta sejarahnya. Kan begitu. Hanya karena doktrin atau sudah terlanjur tercatat dalam Bible kanonik, inilah yang mereka percaya. Padahal sebenarnya Romawi pada saat itu sudah merubah konsepnya itu. Makanya mereka menolak keras Injil-Injil Apokrifa. Mereka menolak keras Injil Gnostik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pesanan mereka. Itu fakta loh, nggak bisa dibantah. Coba Anda buka Gnostik, Injil-Injil Apokrifa, Kristen awal, Anda pelajari sejarahnya coba. Adakah mereka mengatakan bahwa Yesus tersalib? Adakah mereka mengatakan bahwa surat-surat Paulus itu murni tulisan Paulus yang ada dalam Babel kanonik? Mereka tolak semua. Karena mereka tahu ini dipalsukan oleh Romawi. Kan begitu. Mana bukti dari mereka kalau mereka katakan bahwa ini yang jelas? Coba sertakan bukti histori sejarah. Sementara histori sejarahnya melawan semua itu. Histori sejarah bercerita bahwa Injil Bible kanonik itu tidak sejalan, tidak selaras dengan ajaran Yesus asli, murid-murid yang lain. Kan begitu. Nah, saya kasih satu contoh saja ya. Nah, coba pikir baik-baik. Dalam konsili Yerusalem tahun 48 itu melahirkan 4 keputusan.
tahun 48 setelah Masehi sampai tahun 50 setelah Masehi. Coba pikir baik-baik. Kenapa ketika melahirkan 4 keputusan yang justru dicetus oleh Paulus dan Simon Petrus pada saat itu konsil di Yerusalem itu pertemuan antara kedua penutua-penutua dari Yerusalem dan Antioquia. Antioquia itu dari daerah Turki Tengah Selatan sana. Jadi begitu mereka bertemu dan melakukan sidang besar atau konferensi yang dikenal dengan konsil Yerusalem atau konferensi apostolik, mereka melahirkan 4 keputusan. Nah, justru 4 keputusan ini ditolak oleh Bible kanonik. Coba baca Markus 7 ayat 15 di mana semua makanan dihalalkan. Baca 1 Korintus 6 ayat 12. Paulus berkatakan bagiku semua halal. Tidak mungkin seorang Paulus yang mencetus atau yang membuat keputusan di konsili itu mengatakan semua makan tidak halal, tiba-tiba dalam Bible kanonik dikatakan bahwa Paulus menyatakan semua makanan halal. Kan begitu. Jadi ini tidak sesuai dengan historis sejarah. Coba baca itu 4 keputusan konsili Yerusalem. Tidak semua makanan dihalalkan. Kok tiba-tiba dalam Bible kanonik dihalalkan? Berarti sudah terjadi manipulasi gitu loh. Ya, silakan lanjut. Ya, dalam kenyataan sekarang ini kan yang dipahami orang Kristen ini bahwasannya Yahudi itu menolak karena menganggap Yesus Tuhan. Padahal saya udah berdiskusi dengan beberapa orang yang dari wilayah Timur Tengah, dari Turki, dari Yaman, dari wilayah Mesir, ya, Afrika, itu kebanyakan, ya, ada juga kemarin dari wilayah Eropa, kebanyakan dari baik Kristen yang di sana tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, karena sebenarnya yang dibenci oleh Yahudi adalah dengan menyatakan bahwasannya mereka telah melakukan menganiaya, membunuh seorang utusan Tuhan, satu, ya, yang utama sebenarnya karena kekristenan ini menganggap bahwasannya pengajaran dari YHWH, dari Torah, mengajarkan adanya Tuhan menjadi manusia. Ada apa Dalbo, kamu mengundang saya? Oh, Edis. Udah berani Juma ngelawan saya? Kamu diundang, Dis, tadi. Udah berani? Enggak, Juma udah berani ngelawan saya belum? Guru kalian berani nggak lawan saya? Apa sih takutnya samamu? Kan? Ya tuh gurumu aja membisu kok, gimana? Edis, lu mau gua tanya nggak? Gurumu aja membisu itu, mana berani ngomong lagi? Coba gurumu suruh ngomong. Lu mau gua tanya nggak? Gurumu suruh ngomong, suruh diskusi sama saya, berani nggak? Tidak berani pemirsa. Nyata mereka takut. Cium tangan sampai siku. Takut dia takut. Lu ketemu Bang Jumat cium tangan sampai siku. Si Juma dia nggak berani sama cium tangan sampai siku. Kamu mau diskusi dengan saya? Nekat kamu. Kalau suplis tuh begini memang nggak ada sopan adab, bahasa kasih betul. Dalbo, kamu ngundang saya kemari tujuannya apa? Saya. Berani nggak si Juma dengan saya? Saya. Karena Bang Suma lagi istirahat. Mau? Kalian lindungi si Juma, nggak berani dengan saya. Orang dari tadi istirahat sama saya muridnya Bang Suma loh. Sungguh nekat si Juma aja lari dengan saya. Saya, kenapa takut saya? Gimana sih? Sudah banyak Pak. Tentukan jamnya, jam berapa? Tentukan. Ayo. Masih pakai celana, masih hidup, Dis. Ini penyembah bangkai kok ada di sini ini. Ayo. Kamu kan undang saya masuk. Saya tanya begini, si Juma berani nggak diskusi dengan saya? Dengan muridnya saja dulu. Si Juma aja nggak berani, apalagi kalian. Istirahat. Saya ini muridnya loh. Diatur. Gak ada levelmu. Kau sama muridnya aja dulu. Diatur gimana? Nggak berani. Lihat disaksikan ya. Mereka melindungi si Juma melawan saya. Dilindungi teman-teman. Kau kok apa pula kau? Gimana kayak sama gini? Sama Dalbo. Ini sembah bangkai ini yang ngemis. Berani nggak? Suara saya kedengaran nggak? Ya berani nggak sama saya? Yang lain kita diam dulu ya. Suara saya kedengaran ya? Ya menyapa silakan. Bagus. Baik. Semua turun, tinggalkan saya dengan dia. Berani nggak? Diam dulu Pak Supri. Ini berani. Penyembah Lucifer kok mulut besar. Udah, sekarang kau berani nggak satu lawan satu dengan saya? Sesama Berani nggak? jenis kok kayak gini modelnya. Pemburu pantat masih saja mewek-mewek. Kesurupan.
pecinta ontol kok kayak gini caranya. Keluar bahasanya kan. Bilang aja tak. Pecinta nonot kok kayak Berani gitu nggak? bahasa kau. Apa yang kutakutkan Berani sama nggak? Ya, monyet turunkan semua kayak yang lain. kau? Turunkan Ngapain semua yang lain, diturunkan? turunkan. Biar Dia mereka takut. jadi saksi gitu loh. Kenapa harus diturunkan? Saya Takut, masuk dia ke komal-komal takut. Kristen. Saya masuk ke komal-komal Udahlah, binatang takut seorang kau. diri. Aku gembalakan binatang-binatang di turun. sana. Enggak pernah aku suruh Suruh semua monyet-monyet turun. Tinggal Binatang-binatang yang ada di komal berani Kristen nggak? itu saya tidak pernah suruh mereka turun. Giliran homreng datang sini mau dua-duaan dia, dasar pecinta batangan lu. Binatang ternak masih kayak dulu kau Ya, kau pikir kami sesuka laki-laki kau? Edis mau berdua-duaan dengan Bang Zuma, lale. Kamu nggak puas selama ini berpuluh-puluh tahun minum penyu? Apa namanya? Penyu ya? Penyu aja bang, penyu ya dah pas tuh dah. Ya, pecinta lelaki, Edis masih sampai sekarang begitu aja terus. Ya, cari Bang Suma aja terus, ketemu Bang Suma minta berduaan terus. Dasar lu, dasar penyembah bin Zakar. Kalau dihitung-hitung udah berapa tahun dia belajar Quran katanya Bang Juma? Udah sampai sekarang. Iya, sekarang dia sudah ahli katanya. Harusnya kan udah paham, bisa baca harusnya ya. 13 tahun. Harusnya udah bisa baca kan huruf Arab, harusnya kan. Kenapa suaranya kemayu dan kenapa dia belum nikah? Itu dulu yang dia harus selesaikan itu. Itu dulu. Sebenarnya saya mau minta alamatnya dia, mau kirimkan kingker. Biar pantatnya putih, walaupun kulitnya hitam minimal pantatnya bisa putih kan. Edis, dengar itu Edis. Kemana-mana, mana Syuma? Kalian melindungi Syuma? Lu pikir saya tidur apa? Saya dari tadi dengarkan guru-guru saya ngomong di sini dan saya catat. Bah, parah kali lah. Edis, keluar negeri cari batangan. Kerjaan lu kayak gitu dari dulu. Masa Facebook kamu ke masjid, dari masjid ke masjid cari yang ganteng-ganteng. Pura-pura gitu ya. Iya, saya tahu foto-fotonya waktu itu. Dia pakai apa, baju koko, pakai songko, ikut-ikut buka puasa, matanya lirik kiri kanan, mana yang ganteng di sini ya. Dia cari rudal yang sudah tidak pakai helm. Tujuannya itu. Kayak mana ya? Selama ini kan yang dia rasa yang bau tai, ya kan? Yang bau apa? Tepung terigu, tapioka. Dia mau rasakan yang tidak punya tepung, kayak mana ya? Dari masjid ke masjid dia, habis itu pede kali dia kirim fotonya. Ini loh, aku udah di masjid memurtadkan orang pakai koko. Pegang nasi bungkus pula tuh dia. Edis, masih kayak begitu gaya kau sekarang, ya? Parah. Gimana bibir? Sudah disulam bibir? Alis? Udah. Bukan disulam bang, bukan disulam, dikelebetin supaya putih sedikit. Supaya warna lubang anusnya sudah disetrika supaya tidak keriput. Udah. Dasar penyembah Lucifer. Cari-cari saya lagi lu. Enggak kapok dari dulu-dulu ku injak-injak lidahmu. Masih belum kapok lidahmu, selalu ku injak di mana-mana. Setiap dialog dengan Bang Suma, lidahmu ku pijak-pijak pakai sepatu. Pakai sepatu, salah. Maaf. Itu agak lebay sekali. Yang benar adalah lidahmu ku injak pakai kulit durian. Masih ingat? Mana-mana sejago. Malah lebih parah ini kalau pakai durian. Ya dari dulu itu orang-orang yang mengikuti Facebook saya dari zaman VN pasti mereka tahu. Edis itu tidak pernah kemudian dialog mau dibahas Bible. Karena dia tahu Biblenya itu adalah titisan dari sang bintang timur.
Sejak awal muncul dia udah bilang dia nggak percaya Bible ya. Memang sebenarnya nggak pernah ngaku dia denom apa, mengimani seperti nggak pernah dia memang mengakui Kristen tuh. Nggak pernah dia. Langsung bawa Quran, langsung bawa tentang saya pelajar Quran ini sudah paham. Gitu yang dibawanya. Entah apa-apalah yang huruf-huruf kata-kata nama-nama yang tak dari mana dimasukin ke situ. Aduh, memang orang gila ini susah memang yang sebiji ini. Iya. Teman-teman Kristen, saya ingin menitip sedikit PR kepada debater-debater Kristen ya. Ini PR dari Bang Suma. Kebetulan Bang Suma hari ini ada jadwal kemudian ke gunung biasa ya. PR saya ada di Wahyu 2 ya. Di Wahyu 2 itu PR-nya begini. Nomor 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Berbicara mengenai jemaat Tiatira, teman-teman Kristen punya PR untuk menjelaskan kepada Bang Suma, malaikat yang kemudian dikatakan di jemaat Tiatira ini malaikat apa? Saya ulang, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Berarti di Tiatira ini ada kemudian jemaat yang didampingi oleh malaikat, di mana dikenal bahwa Tiatira ini adalah kota kecil ya, di mana munculnya kemudian gereja mula-mula, di mana jemaat-jemaat yang ada di Tiatira ini adalah jemaat yang memiliki sikap yang buruk. Lalu mereka ini adalah penyembah berhala dan percabulan. Itu kemudian dipelajari dalam sejarah jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira memiliki malaikat, di mana dengan jelas dikatakan bahwasanya di dalam Wahyu 2:18 ini tadi, itu ada malaikat yang memang ditugasi di jemaat Tiatira. PR Anda adalah ada kemudian sosok di dalam jemaat Tiatira yang datang kepada jemaat Tiatira yang diterangkan di dalam Wahyu 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana di kitab saudara? Diterangkan bahwa lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan itu. Nah, intinya di sini diterangkan bahwasanya dan kepada mereka akan kukaruniakan bintang timur. Saya ulang, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Jemaat Tiatira itu dikenal oleh gereja-gereja, oleh internal gereja, orang-orang yang belajar, orang-orang yang itu mereka paham tentang jemaat di Tiatira ini, bahwa kepada mereka diutus bintang timur. Oke ya? Oke ya? PR Anda adalah siapa malaikat tersebut, siapa bintang timur tersebut, dan siapa yang mengaruniakan bintang timur kepada jemaat-jemaat yang ada di Tiatira. Kalau ada di antara pendeta atau Kristen yang mampu membahas ini, saatnya kita buka-bukaan bahwasanya saya, Bang Suma, Zulkifli M. Abbas, ya, salah satu pembina kemudian di Apologet Islam Indonesia, menantang pendeta lulusan STTTTTTT untuk membahas Wahyu 2, utamanya di data nomor 18 sampai data nomor 28. Buka akal Anda, buka otak Anda,
buka buku-buku Anda, buka lemari Anda, keluarkan kitab-kitab Anda, kemudian kumpulkan kekuatan yang Anda punya. Kita membahas malaikat apa yang datang menyesatkan, kemudian sehingga orang-orang yang ada di Tiatira itu sesat, pencabulan, bla 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 bla, dan kredit yang terjadi di sana disebabkan karena ada yang mengirimkan bintang timur. Ingat, bintang timur ini siapa? Di dalam kitabnya orang Yahudi itu adalah syaitan atau setan, atau di dalam Al-Quran disebut iblis. Iblis yang kemudian bertugas untuk menyesatkan umat manusia. Di mana ada agama yang tidak ada teguran secara agama kepada penganutnya untuk membuat gambar-gambar porno, video-video bokep, alat-alat kontrasepsi berupa bentukan-bentukan salib, dan rumah-rumah sembahyang yang di dalamnya bisa menikahkan orang-orang dengan binatang, dan tidak ada teguran secara agama resmi, ya, tetapi membiarkan bahkan mereka punya pemimpin mengkawinkan orang-orang tersebut, ya, maka disitulah kemudian bintang fajar atau bintang timur ini bekerja. Kalau Edis mampu membahas ini, baiknya kita offline saja. Anda mau di Jakarta, Edis, kita bahas tentang Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Anda akan saya sajikan tentang makhluk yang bernama bintang timur ini. Silakan, Edis, Anda mau offline dengan saya? Silakan. Agustus bulan depan insya Allah akan ada dialog terbuka offline. Kalau Edis benar-benar hebat, paham Al-Quran, saatnya Anda mengajukan diri. Ajukan diri, insya Allah kita akan biayai pesawat Anda, kita biayai hotel Anda, makan Anda, dan Anda aman. Ini kita buktikan ya teman-teman. Pasti Edis, manusia aneh, ikan presto ini pasti masih dengar. Kalau Edis benar-benar jago menguasai Al-Quran, ini tantangan terbuka dari Bang Suma. API akan mengadakan dialog terbuka Agustus di Jakarta. Kalau Anda menguasai Al-Quran, silakan hadir. Kita bahas agama mana yang diajarkan oleh setan, Islam atau Kristen. Anda hadir, silakan bawa kitab-kitab saudara. Insya Allah saya tidak akan membawa kitab apapun. Anda yang menjadi saksi, tak ada satupun kitab yang akan saya bawa, hanya membawa diri saya saja. Oke, silakan Anda tumpu satu kontainer kitab-kitab Anda, bawa apa yang Anda selalu tuduhkan dengan Al-Quran. Saya cukup dengan hati saya, kalbu saya, keislaman saya, akidah saya hadir. Ini tantangan buat Edis. Anda sudah berkuar-kuar puluhan tahun belajar Al-Quran, yang ini bla 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 bla. Tema yang saya sajikan, agama mana yang berasal dari setan, yang berasal dari Lucifer, Islamkah atau Kristen? Anda boleh membawa bagaimana Rasulullah menerima wahyu, silakan. Bagaimana kemudian waraka, silakan. Bagaimana baginda Rasulullah masuk ke Gua Hira, silakan. Bagaimana kemudian dia mendengarkan malaikat yang berkata, makhluk yang berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau apapun itu yang pada intinya kita buktikan Islam atau Kristen yang ajaran setan. Ini tantangan terbuka untuk Edis, mumpung adik-adik kita akan mengadakan kegiatan bulan Agustus depan untuk berdialog terbuka Kristen dan Islam. Saya tidak berminat untuk dialog dengan pendeta-pendeta yang selama ini tidak pernah tampil di sosmed. Gak berminat sama sekali. Saya sama sekali tidak berminat. Kenapa? Karena saya adalah apologet garis keras. Kalau ada yang mau berdialog dengan pendeta-pendeta yang hanya membahas tentang seperti Budi Azali, silakan saudara-saudara yang lain maju. Tapi kalau yang pakar Al-Quran kayak Edis, si Ciamat,
Siapa? Congorpedia, demi Allah saya yang maju. Sopiantul, saya maju. Tumpuk mereka 10 orang, Kiamat, Edis, Ferguson, siapa lagi? Bom. Siapa lagi? Tamparagi, Bidara. Siapa lagi? Paul Zong, salah nama. Paul Zong. Termasuk siapa? Rudi Yohanes. Rudi, itu anak apa itu? Ece. Luga Tambunan, kutu apa itu? Kutu buaya, nggak usah yang kayak gitu. Itu yang tadi yang silakan Anda hadir. Demi Allah saya tidak bawa kitab. Roti kuningan. Kitab apapun saya tidak akan bawa. Saya tidak bawa Bible, saya tidak bawa Al-Quran. Saya tangan kosong. Silakan matikan semua internet. Tak boleh pegang HP, tak boleh pegang laptop. Kita bahas Al-Quran dan kita bahas Bible. Siapa agama yang kemudian berasal dari iblis, Islam atau Kristen? Ini tantangan. Termasuk roh kematian yang sering diskusi dengan Dinda Nandar, termasuk beliau. Ini tantangan terbuka, kesempatan. Mumpung API ingin adakan kegiatan debat offline, saya ajukan diri untuk menghadapi orang yang mengaku pakar-pakar Al-Quran ini. Roti Kematian, Edis TV, Congorpedia, Kiamat, siapa lagi? Masih ada lagi yang lain? Bidara, kemudian Metatron, kemudian siapa lagi? Yang hebat-hebat Al-Quran, pipis kucing katanya. Ya itulah. Saya tantang kalian, silakan datang. Dengan syarat jangan ada bawa Bible, jangan ada bawa laptop, jangan ada bawa HP, internet semua dimatikan. Biarkan Roh Kudus yang Anda katakan Roh Kudus bekerja di kepala Anda. Tanpa data, tanpa apapun, mulut dan otak kita yang bekerja. Kita bahas Al-Quran atau Bible, Kristen atau Islam yang berasal dari setan. Ini tantangan terbuka untuk kalian. Tepuk tangan buat Bang Suma. Itu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dong. Kalau ada yang kayak gitu berani ikut dong. Ini terbuka ya. Tolong dibuatkan PT-PT ini ya teman-teman. Diperbanyak. Mumpung Agustus depan kita ada kegiatan untuk mengadakan ini. Ya, termasuk Sari Puding yang ada di Amerika sana. Datangkan. Saya sendiri aja dengan orang-orang kucluk yang tadi yang saya sebutkan namanya. Sendiri, Bang Suma, siapkan ruangan yang sudah kita siapkan, yang sudah ada, ya. Keamanan disiapkan, laporkan kepada pihak kepolisian, kita adakan izin keramaian ini. Saya bersama dengan 7 yang orang-orang yang mengaku menguasai Al-Quran. Syarat tidak ada bawa HP, tidak ada bawa laptop, tidak ada komputer, tidak ada internet, tidak ada kitab. Karena kenapa? Kalau Anda meyakini agama Anda itu benar, pasti sudah ada di hati, pasti sudah ada di kepala. Kenapa? Kebenaran itu akan tinggal bersama dengan orang-orang yang benar. Paham? Paham ya? Jadi nggak perlu berdiskusi dengan laptop. Saya tidak mau berdiskusi dengan laptop. Saya tidak mau berdiskusi dengan Google. Saya tidak mau berdiskusi dengan apa? PDF. Saya tidak suka. Saya nggak mau. Kalau kebenaran itu ada, berarti sudah ada dalam hatimu. Islam itu benar, sudah ada dalam hati saya. Al-Quran itu benar, alhamdulillah sudah ada di hati saya. Silakan. Yuk, saya tantang. Kalau sampai Agustus di antara kalian tidak ada yang menjawab tantangan saya ini, berarti kalian hanya tangan-tangan dari Lucifer laknatullah yang menginginkan anak Adam menyertainya masuk ke dalam neraka. Camkan itu baik-baik. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali kalian itu kemudian untuk membuktikan kebenaran daripada agama kalian itu. Ingat, API Apologet Islam Indonesia adalah yayasan resmi yang dilindungi oleh pemerintah.
punya hak dan kewajiban sebagai yayasan yang dilindungi dan punya izin dari kementerian, ya, hukum dan HAM, ada izin. Maka Anda nggak usah takut. Umat Islam tak ada sejarahnya kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal kepada orang-orang yang tujuannya baik. Ingat, tujuanmu baik kan? Ingin membuktikan bahwa yang benar itu Kristen, dengan Anda membawa kemudian data-data di dalam kepala Anda tentang Al-Quran, silakan hadir. Saya akan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal apabila kalian sudah menjawab tantangan saya. Tidak ada internet, tidak ada kitab. Itu syaratnya. Tidak ada internet, tidak ada kitab. Oke? Karena kami umat Islam paham betul internet adalah salah satu senjata yang kalian gunakan untuk menyesatkan. Membuat PDF, membuat link-link yang memang sudah diedit, titipan-titipan Dula di Samarinda, titipan-titipan Isa dan Islam, titipan-titipan Fight Freedom dan seterusnya. Maka itu internet dimatikan, kecuali yang datang yang melive-kan. Mereka punya internet pakai HP mereka sendiri. Pemateri dari Kristen, pemateri dari Islam dalam hal ini, tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada kitab-kitab, tidak ada buku-buku. Bersih di meja, meja Anda juga bersih. Kita berhadapan 1 lawan 7 Kristen penghujat. Kesempatan ini kayak kemarin-kemarin kita akan mengadakan, itu belum jelas. Ini panitia sudah ada Agustus. Kalau pendeta-pendeta yang disajikan, yang didorong oleh adik-adik saya ini mah apa? Itu tugas kalian. Pendeta yang santun, yang hanya kejar perbulan, itu tugas kalian. Kalau yang turun itu Gilbert, ya, pendeta-pendeta yang merasa apa, Kristen-Kristen penghujat, nah itu baru Bang Suma. Insya Allah saya akan hadir. Saya akan tinggalkan kegiatan saya, meskipun saya masih dalam keadaan berobat jalan. Demi Allah saya akan hadir. Ya, saya akan hadir, dan saatnya kita goyangkan Indonesia dengan rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan teman-teman, dibuat piti-piti ini, kirimkan kepada semua penghujat-penghujat Islam yang selama ini merasa dirinya lebih paham Al-Quran daripada kita. Ya, syaratnya tidak ada internet, gak boleh ada internet. Kita buktikan siapa yang paham Bible, ente atau Bang Suma. Siapa yang paham Al-Quran, ente atau Bang Suma. Siapa yang selama ini ajaran agamanya adalah titisan dari Lucifer, Helai bin Zakar, atau iblis laknatullah, Islam atau Kristen. Inilah saatnya kita buktikan. Ya, inilah saatnya kita buktikan. Rontokkan kemudian api dengan langsung pimpinannya. Jangan yang anak-anak akar rumput. Pimpinannya langsung. Bang Suma langsung yang kalian rontokkan. Rontokkan Bang Suma, maka rontoklah api itu. Meskipun guru-guru saya masih ada di dalamnya, tapi saya berani pasang badan. Silahkan. Syarat tidak boleh ada internet. Kalau ada yang berani memenuhi syarat itu, saya lawan dengan tiduran. Dibuat piti-piti ya teman-teman. Terima kasih banyak. Boleh tidak Bang Suma? Boleh tidak bawa popok? Oh, mereka harus membawa dokter, harus oksigen harus mereka bawa, tim medis mereka harus siapkan, tim medis, karena pasti serangan-serangan saya itu langsung ke jantung, kukunya, ginjalnya, empedunya kuledakkan, itu pasti, itu udah pasti. Udah pasti. Berarti Allahu Akbar. Iya. Mengenai ambulans, nanti panitia yang adakan, dia harus punya dokter spesial. Jangan dokter dari kita, karena jangan sampai nanti dia ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un di lapangan dikiranya dokter kita suntik mati. Jadi dia dokternya dokter sendiri, ya, sesama pengikut Lucifer. Sorry, sesama pengikut bintang timur maksudnya.
Ya, gitu ya. Berarti keamanan dan keselamatan dijamin, tapi kesehatan bawa Kesehatan, nggak bisa kita. Kalau obat kalau sendiri saya gini ya. Ahi. Penyakit bawaan bawa obat Ya kan, sendiri lah. lawan saya kalau pertanyaan Anda sampai membuat saya terduduk ya dari tidur, saya kalah deh. Saya lawan Anda dengan tiduran. Kalau pertanyaan Anda bisa membangunkan saya kalah dah. Yuk, kalau syaratnya seperti itu, Wak, keren kan? Tapi kalau ini, akhi, kalau si Sopiatu dalam keadaan hamil, jangan hadir. Jangan ya. Saya pastikan Anda melahirkan di tempat. Keguguran di tempat ente. Tengok aja. Ini sudah pernah saya lakukan, akhi, bukan penghujat, tapi STT, S2, STTTTTTT. Iya, saya diskusi dari sekitar jam 10 sampai jam 12 malam, non-stop, dipisahkan hanya makan dan ibadah sholat. Meja gemetaran, air mata habis, saya tangan kosong, dia bawa Bible, dia bawa buku-buku. Emosinya meluap-luap dikarenakan saya tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Saya yang ngajarin dia, buka di buku ini, bab ini, nomor sekian. Buka setengah mati, sesak napas dia. Akhirnya dia nangis-nangis. Emosinya meluap-luap, gemetaran meja, sampai dia pukul meja juga. Saya sudah izin, jangan dulu Pak, jangan dulu. Saya masih penasaran. Tadi Bapak mengatakan begini. Akhirnya saya layanin, karena dia perempuan saya layanin. Besoknya saya diteror sama cowoknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Edis, ini kesempatanmu. Congorpedia, ini kesempatanmu. Kemudian Ciamah, ya, Kiamat, ini kesempatanmu. Silakan hadir. Kalau Anda mengajukan diri, maka saya akan hadir. Demi Allah saya akan hadir. Sekira begitu teman-teman, karena saya mau perjalanan, guru saya sudah hadir, guru kita sudah ada di sini. Nanti beliau ambil alih. Saya mau ke gunung dulu. Mana tahu di sana ada sebongkah berlian kan. Anak soleh kan begitu ya, harus cari nafkah untuk berinfak dan bersedekah. Kan begitu ya? Boleh ya? Oke. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jaya pula Indonesia kita. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustadz sama Ustadz Sugi, kalau aku berani tuh, bisa aku buat duduk itu. Ustadz Sugi. Iya, saya lawan dia dengan tiduran kan. Nah, ketika saya mendapat pertanyaan, saya sampai duduk, kalah saya. Ayo, tapi syaratnya seperti itu ya, tanpa internet, tanpa buku, tanpa laptop. Wah, ini kalau Pade ini supir taksi aja diajak dialog. Enggak Bang Del, Bu, aku model bawa bulu ayam aja, aku kitin kupingnya, bangun dia pasti. Sama supir taksi diajak dialog, mentang-mentang coten supirnya, masa diajak dialog? Ya tanya aja Bang Andi itu, saksinya Bang Andi itu. Betul. Di Mall Makassar itu, saya pancing-pancing itu, belakang ada hotel, pancing-pancing, nggak ada yang berani. Saya gerem pokoknya kalau ada hotel tuh, wah seneng kali. Itu di hotel. Bukan, kita sama-sama. bukan di hotel. Ada itu di hotel. Pada Sugi itu berteriak-teriak. Oh ya di hotel ya juga di hotel. Memang rencana saya mancing. Sini kau kalau nggak terima gitu saya itu. Aduh. Nggak ada hotelnya Bang Dalbu, biasanya rame di sini. Ya, banyak tadi di blender semua, lari satu-satu. Gara-gara Bintang Timur nih. Berat ya kalau Bintang Timur. Wih, itu memang fakta, itu nggak bisa menyangkal tuh. Di saya 14, 12 sama di Wahyu 22 itu. Wah, mati kutu dah.
Gimana Ten? Ayo naik Ten. Silakan, Ten. Seharusnya Ten ini berani loh naik. Tuhannya 3, kita cuma 1. Masa takut? Ya udah, saya sembunyi dulu, siapa tahu ada Ten naik. Ya lanjut Bang Delbu, aku sembunyi juga dulu lah, aku udah mau dikerjain. Lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atau saya yang sembunyi ya? Oh, sembunyi lompat. Tadi ada kebenaran naik tadi house. Lari lagi dia kebenaran itu. Dan semua lagi perjalanannya. Ya udah, saya turun dulu, nanti kalau ada Ten saya naik. Siap. Obat cuma intip di bawah dia. Nah, lanjut. Nah, maaf